multi 007 passwordnya. Di atas multi, di bawahnya 007.
Shalom, sebelum kita memulai kegiatan seminar kita, terlebih dahulu kita bernyanyi dari Jemaat nomor 370 ayat 1 dan ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan pada hari ini sesuai dengan Almanak HKBP pada tanggal 28 September 2024 tertulis di dalam kitab Markus 5 ayat 19. Markus 5 ayat 19 saya akan bacakan bagi kita semuanya. Demikian bunyinya. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Dalam bahasa Batak dikatakan, alai dang diloas di dokma tu ibana, mulimaho tu akasisol hotmu, pajojor ma tu nasida godang nina binahen ni Tuhan itu ho, dohot pangasina diho. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, sering kita akan apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, ini yang menjadi berita atau menjadi cerita bagi orang lain. Kita akan mengungkapkan ataupun menceritakannya kepada orang lain. Tapi ada dua kemungkinan dalam diri seseorang ketika dia menceritakan apa yang dia alami kepada orang lain. Kemungkinan yang pertama, dia akan menceritakan, dia akan memberitakan dengan jujur, dengan tujuan yang baik, yaitu agar orang yang mendengar
ceritanya itu agar orang yang mendengar tentang apa yang dia beritakan itu, tentang apa yang dia sampaikan itu menjadi terdorong, menjadi termotivasi, lebih semangat supaya mampu untuk terus melangkah. Ketika seseorang ini menceritakan apa yang dia alami kepada orang lain atau temannya, ada kemungkinan yang lain juga. Ketika seseorang bercerita atau menyampaikan atau bersaksi tentang apa yang dia alaminya, apa yang sudah dia rasakannya kepada orang lain, tetapi ada tersirat sesuatu hal yang ingin untuk membanggakan dirinya. Salah satu contohnya, dia bisa mengatakan, aku bisa karena ini. Aku bisa dengan semua keadaanku ini karena usahaku, karena kehebatanku, karena kepintaranku. Tentu jatuhnya ini kepada kesombongan, menyombongkan dirinya merasa hebat. Saudara yang terkasih, yang mau disampaikan firman Tuhan ini kepada kita adalah bersaksilah, berceritalah, berbagilah kepada orang lain. Dan ini menjadi tugas, dan ini menjadi panggilan kita yang wajib kita lakukan. Tetapi dengan apa yang kita rasakan, yang mampu kita saksikan kepada orang lain, kita harus menyaksikannya. Semua yang kita alami adalah karena perbuatan Tuhan, karena karya Tuhan. Ini yang harus kita beritakan kepada orang lain supaya mereka termotivasi melihat bagaimana Tuhan itu sungguh-sungguh bekerja di tengah-tengah kehidupannya. Bagaimana Tuhan itu berkarya di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau kita baca sebelum ayat 19 ini cerita tentang ketika Yesus mengusir setan, legion dari tubuh seseorang. Ketika dia berhasil sembuh, ketika dia sudah disembuhkan oleh Tuhan, dia mau ikut Tuhan. Tapi apa yang Yesus katakan dalam firman Tuhan kita, dalam ayat 19, Yesus tidak memperkenankannya. Tapi pulanglah ke kampungmu, bersaksilah bahwa Tuhanlah yang melakukan itu semua untukmu sehingga engkau sembuh. Inilah yang hendak terus kita lakukan di sepanjang hidup kita. Selagi Tuhan masih memberi nafas bagi kita, hendaklah kita mau bersaksi tentang Dia. Bagaimana kita berangkat di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita, apa yang kita alami, apa yang kita kerjakan, apa yang kita rasakan saat ini, semua itu adalah karena perbuatan Tuhan, karena karya Tuhan yang selalu menolong kita. Maka berbahagialah orang yang senantiasa selalu hidup di dalam Tuhan dan mau menceritakan dan mau bersaksi memberitakan kepada semua umat manusia. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami boleh hadir di tempat ini bersama-sama dengan saudara-saudari kami dalam kegiatan seminar yang diadakan oleh anak-anakmu remaja Naposo HKBP Agul. Bagaimana Tuhan pandangan gereja menyikapi tentang LGBT dalam masyarakat dan sosial. Biarlah lewat seminar ini anak-anakmu boleh semakin memahami apa itu LGBT. Dan mereka tidak terjerumus melakukan hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Firman-Mu yang mengingatkan kami, yang mengajari kami agar kami bersaksi, memberitakan kabar sukacita, kabar kesembuhan, kabar keselamatan yang Tuhan sudah persiapkan bagi kami. Bahkan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami sungguh merasakan pertolongan Tuhan yang sungguh luar biasa, yang senantiasa menjagai kami, yang senantiasa menopang kami, menolong kami. Tuhan tidak pernah membiarkan kami sehingga kami terpuruk di dalam kehidupan kami. Dan jika kami jatuh ke dalam itu, Tuhan pasti mengangkat dan menolong kami. Kami percaya bahwa Tuhan yang senantiasa berkarya di tengah-tengah hidup kami. Untuk itu kami juga percaya bahwa Tuhan sudah mempersiapkan yang terbaik bagi kehidupan anak-anak-Mu di sini. Bapa di sorga, kiranya
rangkaian kegiatan anak-anakmu remaja Naposo Bulung dalam acara seminar ini boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati para hambamu yang akan menyampaikan materi, Tuhan yang pakai mereka sehingga menambah pengetahuan ilmu bagi anak-anakmu. Engkau yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi mereka. Kami serahkan kegiatan kami ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 426 ayat 1 dan ayat 4. Kita harus membawa berita pada dunia kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang karena kelak jadi roman lagi dan roman jadi siang Kristus menyatakan ramani dan cemerlang kita harus bersaksi di dunia terima sang penebus karena kelak jadi roman dan jadi siang Yesus ramani dan cemerlang. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Shalom. Kami serahkan kepada panitia. Baik, selanjutnya kita akan mendengar pemaparan materi dari pembicara kita yang pertama, yaitu Inang Nancy Naomi GP Aritonang, MPSI, psikolog, tempat tanggal lahir Medan 13 Januari 1981, pekerjaan dosen tetap Fakultas Psikologi Universitas HKBP Nomensen, jabatan Wakil Dekan 3. Kepada Inang kami persilakan duduk.
Oke, saya akan membacakan latar belakang pendidikan formal dari Inang Nancy. Pada tahun 1987 sampai 1993, beliau Kenapa? Oh, berarti yang dari ini aja. Diralat kembali. Beliau pada tahun 1999 sampai 2003, beliau bersekolah di Universitas Sumatera Utara, Fakultas Kedokteran, Program Studi Psikolog. Pada tahun 2007 sampai 2009, beliau menduduki Universitas Sumatera Utara program studi profesi psikologi berjenjang magister kekhususan klinis dewasa. Beliau juga memiliki pengalaman pembicara dalam seminar ilmiah. Dari beberapa pengalamannya adalah yang pertama, Konferensi Nasional Ikatan Psikologi Klinis ketiga. Yang rekonstruksi sebagai pembicara atau pengabdian kepada masyarakat. Di salah satunya di tahun 2024, pelatihan pengenalan dan pengembangan diri pelayanan HKBP bertempat di Departemen Koinonia HKBP. Yang kedua salah satunya adalah 2024 Parenting Class, pengembangan potensi anak sejak usia dini bertempat di Rumah Belajar Flayesa. Mungkin itulah beberapa biografi dari pembicara kita saat ini. Kemudian Inang boleh lanjut pemaparan materinya. Video, oke. Shalom. Ini kok kurang bersemangat ini ya. Ini gimana? Mohon maaf ya, kayak agak serak sebenarnya. Agak di dekat ke sini dong, adik-adik. Horas Inang. Ini memang cuma sedikit ya. Oh gitu. Hadiran. Oke, maaf ya. Operatornya di belakang ya. Oke, selamat siang semuanya. Kenalkan nama panggil apa ya? Inang ketuaan juga ya, kakak aja ya. Oh, kakak namanya Naomi, psikolog. Tahu nggak psikolog itu apa? Ayo, nanti kita ngomongnya jauh-jauh rupanya bingung.
Psikolog apa sih? Apa Kak? Sinilah. Ini kok kosong. Psikolog itu biasanya dibilang apa sih? Orang yang nangani? Oh ya benar, masalah kejiwaan. Psikolog ya mungkin bisa dibilang udah lebih 15 tahun. Saat ini praktek di Rumah Sakit Elizabeth sebagai wakil dekan satu di apa sih? Fakultas Psikologi Nomensen ya. Dan seperti dibilang Lydia tadi, ini Lydia, maaf ya kami grogi sama-sama mungkin. Kakak udah biasa menangani parenting ataupun seminar remaja gitu ya, khususnya di HKBP. Jadi sangat senang sekali, terima kasih sudah diundang di HKBP dan senang sekali bisa berbagi sama adik-adik di sini. Topik hari ini menarik ya. Menarik gak sih? Menarik. Kenapa? Karena ini adalah berita yang bisa dibilang topik yang sensitif, tapi sebenarnya mengundang ingin tahu ya. Iya gak sih? Siapa yang ingin tahu? Iya benar, harusnya begitu. Harusnya pengen tahu. Kenapa? Karena ya kita harus tahu gitu loh. Mohon maaf, operatornya di mana ya Jo? Oke, berikutnya nanti ada, oke, nanti saya buka apa di sana kita, buka Mentimeter. Yuk teman-teman punya handphone? Sebelum kakak bagi-bagi informasi, kita bisa sharing, kita bisa counseling, kita survei dulu ya, sejauh mana adik-adik memahami tentang LGBT. Gitu, supaya nggak kaget deh. Yuk, bentar ya.
Oke, udah isi? Oke, ntar ya kita tayangkan. Kita lihat dulu adik-adik sudah ada pemahaman tentang LGBT seperti apa. Ini dia, mungkin dibesarin ya. Cewek suka cewek, hubungan seks antar sama, merupakan singkatan dari dan transgender, suka sesama jenis, percintaan sama jenis, transgender, suka sama jenis, tidak normal, nafsu. Oke, apa lagi? Penyakit, aneh, kelainan jiwa. Sesuatu yang buruk, bebas, nafsu, lesbian dan biseksual, cowok suka cowok. Oke. Itu udah berapa yang isi ya? Masih 12. Yuk yang lain semua penyimpangan. Tadi tidak waras, homo. Tadi udah ada yang bilang nggak normal, nggak waras, aneh. Itu ada berapa orang? Lalu yang lain lebih ke definisinya ya. Bahwa itu biseksual. Oke. Coba lanjut Bang. Lanjut ke survei kedua udah? Apa Anda setuju dengan pernyataan LGBT adalah hal yang wajar? Nih, kakak pengen tahu nih, adik-adik sekarang pandangannya udah seperti apa? Yuk. Ini nggak ada handphone? Ikutan dong. Ini kan kita mau coba jujur dengan diri sendiri, ya kan? Sebelum dicekokin banyak ilmu, kita masing-masing harus jujur dulu dengan diri sendiri. Sudah sampai mana kamu memahaminya? Nggak setuju, ada yang setuju loh. Kan berarti ada yang perlu dibenerin kan? Nggak apa-apa, jangan diejek. Ya justru itulah kita mau sama-sama diskusi. Ternyata benar kan? Secara jujur masih ada yang bingung. Masih ada yang ragu. Oh belum ada yang ragu. Nggak setuju. Ini kok pada oke, dari 11 10 tidak setuju, 1 masih setuju. Yang lain nggak ada yang ngisi nih. Nggak semua pakai handphone ya. Habis kuota, minta wifi dari gereja. Ada kan? Oke. Coba hitungannya 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Masih sampai sini 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Harusnya ada 12 lagi yang bisa jawab. 12 lagi kemana ya? Ayo. Ini Lydia dan yang lain gak ikutan? Ini harusnya ada 23 orang, 24. Itu kan kelihatan. Yang ngisi baru berapa? Ayo. Atau masih ragu-ragu? Atau takut jawab? Ini abang-abang sana udah dapat nggak? Udah jawab nggak? Belum. Ini dia. Udah atau enggak? Ayo. Udah? Belum? Oh udah makin banyak nih yang nggak setuju. Ada 14. Ya, yang setuju 1. Oke, nggak apa-apa. Ini kakak dan abang sana udah jawab? Sudah? Udah. Oke, good. Yuk. Oke lah, nggak apa-apa. Pertanyaan ketiga ya, yuk lanjut jawab. Silakan. Ini kakak pengen tahu. Ini yang terakhir sebelum kita belajar ya tentang psikologi sedikit. Apa sih itu LGBT? Yuk, jawabannya kalau kamu setuju, jawabnya setuju dan itu ada levelnya berapa. Dari 1 sampai 5 menurut kamu itu berapa setujunya. Kalau belum 5, ini berarti masih ada ruang kebingungan di dalamnya. Ya kan? Bener kan? Nah nggak apa-apa, justru itulah berarti memang tepat sekali kita harus berbincang tentang hal itu hari ini bersama saya dan Abang Pendeta nanti. Supaya tidak ada lagi ruang kebingungan di dalamnya.
tentang apa yang sebenarnya harus dilakukan supaya kita sehat mental. Siapa yang mau sehat mental di sini? Syukurnya masih mau sehat mental. Jadi supaya mau sehat mental, tentu kita harus belajar yang benarnya, ya kan? Gitu. Udah, ini juga oke lah. Oke, ternyata masih di level 3,7. Ada yang bilang, ada yang nggak setuju juga. Berarti yang nggak setuju ini artinya apa ini? Bahwa sebenarnya nggak ada yang menjamin bahwa pasangan dengan lawan jenis bisa sehat mental ya? Atau setuju bahwa kadang-kadang untuk sehat mental tuh bisa sesama jenis? Enggak juga. Oke. Ya benar, enggak semuanya memang ketika kita pasangan dengan lawan jenis memang selalu bahagia. Mungkin maksud kamu bahagia. Tetapi mungkin kita setidaknya kita bisa tahu apa yang benar dan yang tidak benar ya. Oke Bang, kita kembali ke PPT ya. Sip. Nih. Tadi terima kasih adik-adik sudah mau survei dan kakak bangga kalau kalian sudah berani untuk punya jawaban ya. Itu artinya kalian sudah bisa menentukan sikap. Sebagai anak Kristen, sebagai pemuda Kristen itu wajib dan perlu sekali. Next Bang. Lalu apa ya? Kita harus lihat nih fenomena LGBT zaman sekarang. Oke, ini boleh dilihat, coba Bang next. Nih, para ahli BI dan PBB menggambarkan bahwa peningkatan gay dari tahun 2010 itu sangat signifikan. Sorry. Nih, coba bayangin, dari 800.000 jadi 3 juta itu kenaikannya itu bisa dibilang lebih dari 100%. Bisa dibilang hampir 200%. Ya, itu artinya itu masih 2012. Sementara kita tahu zaman sekarang zaman makin edan katanya ya kan. Sudah lebih meningkat lagi tentunya. Dan ini adalah hal yang kita hadapi setiap hari. Tapi bukan berarti kita harus ngikutin. Oke. Lalu apa nih? Di Indonesia sendiri ini survei tahun 2016. Bayangin itu berarti 8 tahun yang lalu. Tahun berikutnya belum ada yang saya temukan. Saya sudah searching. Bahwa dikatakan provinsi memang bukan provinsi Sumatera Utara sih syukurnya. Tapi tetap aja mengkhawatirkan bahwa populasinya itu sangat banyak. Ya, ada 20.000 orang yang mengaku, ini masih yang mengaku, belum yang tidak mengaku. Artinya sangat banyak di sekitar kita. Dan menurut survei dari CIA, jumlah populasi LGBT itu terbesar nomor berapa? 5. Bayangin terbesar nomor 5, bukan karena prestasi ya. Kalau karena prestasi oke, pemenang olimpiade paling banyak dapat emas gitu ya, enak ya. Ini enggak nih, malah yang paling banyak jadi LGBT setelah China, India, Eropa dan Amerika. Baru berikutnya kita. Padahal kita negara yang biasa, tapi kalau hal kayak gini jadi agak ada rankingnya. Dan itu sebenarnya buruk. Oke. Selain itu ternyata menurut survei lembaga independen bisa dikatakan 3% penduduk Indonesia itu sebenarnya adalah LGBT. Jadi kalau kita ada di satu tempat, ini perkiraannya ya, bukan berarti di gereja ini. Seandainya dalam satu tempat ada 100 orang berkumpul, itu berarti ada setidaknya 3 orang yang punya kecenderungan LGBT. Artinya itu ada di sekitar kita loh, Dek. Bukan bilang itu nggak ada di gereja, bukan itu nggak kita bilang nggak ada di sekolah kita, ada di mana-mana. Tapi bukan berarti kita jadi takut, tapi setidaknya kita harus aware, ya. Nih, dikatakan LGBT itu ancaman serius, benar. Kenapa? Setidaknya ada saat ini semakin berkembang, sudah ada organisasinya, bayangin. Bukan hanya gereja aja yang punya organisasi, LGBT juga punya. Dan itu cukup mengerikan. Artinya kalau organisasi itu rekrut anggota enggak? Iya. Artinya dicari mangsa enggak? Iya.
Dia cari di mana? Di semua tempat, bukan berarti gereja dia nggak rekrut. Itu harus kita sadari. Lalu sekarang ini ya bisa dibilang, makanya dibilang insane word gitu ya. Dunia ini sudah gila. Sampai sekarang itu bahkan yang saya catat baca terakhir tuh ada 23 negara yang kalau nggak salah sudah melegalkan LGBT. Syukurnya emang Indonesia karena kita menganut budaya timur, kita agak-agak sulit dimasuki itu. Tapi bukan berarti tidak mungkin kalau kita tidak punya penangkalnya, pencegahnya, kita cegah sama-sama. Supaya jangan sampai kita seperti negara itu. Karena kebutuhannya besar, semua orang mendesak, akhirnya pemerintah jadi melegalkan. Kalau kita semakin sedikit jumlahnya dan semua itu nggak mendesak pemerintah, mudah-mudahan itu jauh lah ya bisa dibilang dari negara kita. LGBT itu aib nggak? Benar gitu ya. Umumnya orang memandang bahwa LGBT itu adalah simbol kekejian atau aib. Yes, dan itu memang nyata, tetapi itu plus minus. Terkadang ketika dibuat aib bagi keluarga, tetapi akhirnya keluarga itu tidak mau menerima. Lalu kalau keluarga tidak menerima, bagaimana pemuda atau orang itu bisa kembali ke jalan yang benar? Ya kan? Kita kan gak bisa ke kisah Yesus dulu, harus Yesus yang turun terus dibilang aku akan menyelamatkanmu, tidak ada orang yang berdosa, siapa yang lebih berdosa dari dia boleh melempari dia, kan gitu ya. Zaman dulu Tuhan kan bilang gitu ya, bagi perempuan sundal atau orang yang dianggap paling berdosa terus orang ngejek gitu, Tuhan aja bilang gitu kan, kalian jangan merasa lebih suci dong gitu. Jadi oke, itu memang aib, tetapi tidak boleh sampai mengecilkannya, mengucilkan sampai dia malah jadi gak bisa bertobat gitu. Nih, stigma dan diskriminasi. Kaum LGBT sering mengalami berbagai bentuk diskriminasi, kekerasan, pengucilan, bullying. Nih, siapa yang masih suka ngejek-ngejek kawannya, oh kok bencong gitu, pernah? Ayo, jujur yuk. Jangan lagi ya. Itu namanya kita sudah bullying, sudah mengucilkan. Itu sama aja kita dengan sudah mulai, kau lesbi kurasa kok ya. Ada yang kayak gitu bilang, ih kau homo kok ya gitu. Meskipun kadang bercanda tapi itu gak lucu, artinya janganlah dilakukan lagi. Tanpa sadar kita malah melabel dia dan itu malah membuli, membuat dia jadi semakin tidak bisa keluar dari sana karena dia merasa nggak ada yang peduli sama dia gitu. Oke. Nih ya. Sehingga kaum LGBT menutup. Gimana mau sembuh kalau ditutupi, sama kayak luka. Kamu pilek terus kamu bilang, wah gak pilek gitu. Gimana mau sembuh? Ya kan? Sementara ini kronis, bukan kayak pilek bisa sembuh sendiri kadang. Ini lebih kronis, akhirnya tidak boleh ditutupin tapi harusnya disembuhkan. Oke, syukurnya memang kita masih berkiblat di budaya timur. Sehingga Indonesia setidaknya masih agak lebih safe. Jadi gempuran akan si organisasi itu merekrut anggotanya itu masih agak lebih sedikit lemah gitu ya. Tidak sampai kuat sekali. Oke nih, berkaitan dengan LGBT itu harus hati-hati gitu ya. Sebenarnya memang saat ini dikatakan bahwa kalaupun seseorang suka sama sesama jenis itu bukan gangguan. Nah, itulah, tetapi namanya orientasi seksual. Oke, ini kan secara ilmiah boleh, kalian harus tahu gitu. Yes. Ini ada di teorinya kita orang psikologi dan kesehatan dan kedokteran, dikatakan bahwa yang namanya homosexuality itu termasuk namanya dysphoria gender. Nih, jadi pada dasarnya setiap orang itu bisa punya 3 kecenderungan seksual nih. Ada yang homo, ada yang hetero, ada yang bi. Itu kan secara keilmuan, wajar kita boleh tahu. Masalah setuju atau tidak setuju itu nanti. Oke, jadi yang saya bilang ini bukan berarti kalian langsung setuju. Ini supaya kita tahu wawasannya luas, jangan sampai kita terjebak dengan kata-kata manis orang yang ternyata salah. Jadi ini yang benarnya. Oke.
Nih. Jadi yang namanya homosexuality itu nih, dia suka sama sesama jenis. Ada yang namanya gay, ada yang namanya lesbian. Jangan ketawa-ketawa, jangan malu. Ini ilmu, kalian juga cukup mulai besar ya. Jadi jangan takut dan jangan ragu gitu. Ini adalah ilmu ya gitu. Jadi ketika ada bahasa seksualnya bukan berarti kita yang negatif-negatif ya. Tapi memang bicara tentang ini itu nggak lepas dari itu. Oke, jadi dia melakukan kontak seksual dengan sesama jenis. Dan tapi secara psikologis cenderung seperti apa nanti kita lihat nih. Lalu kenapa ya Kak? Kan nggak ada orang yang pengen terlahir buruk Kak. Mana ada sih yang terlahir pengen jadi homo bener. Kita nanti bisa lihat apakah itu semuanya adalah turunan. Tapi kenapa ya Bu? Bisa ada ya yang jadi homoseksual. Ya nih. Memang ada peneliti yang bilang itu ada faktor biologis. Mungkin kalian nanti kalau baca googling ada itu yang namanya dulu atlet gitu ya. Yang dia akhirnya menjadi polisi, ketahuan bahwa dia sebenarnya juga punya kelainan secara biologis. Yang membuat dia menjadi ke arah transgender. Itu transgender istilahnya. Tetapi memang setelah diteliti lagi kromosomnya secara genetik ada namanya dia dispopia gitu ya. Ada kromosomnya yang nggak pas. Kita kan itu kromosomnya berapa? Kalau yang pintar biologi nih, 23X, 23Y gitu ya. Oke, ataupun 20XY gitu atau X-nya 2 jadi laki-laki. Gini. Ini dia enggak, kromosomnya agak kesleo dikit. Jadi apakah jadi 22 X-nya 24 lebih gitu ya. Jadi istilahnya ada kelainan di sana secara biologis dan itu nggak bisa dipungkiri sehingga memang hormon-hormonnya bertumbuh aneh. Dia perasaan laki-laki tapi dadanya membesar. Jadi ada ciri-ciri perempuan di dalamnya. Gitulah misalnya. Ada kondisi seperti itu dan kita harus tahu itu. Tetapi yang paling banyak itu bukan dipengaruhi biologis sebenarnya. Tapi bagaimana akhirnya kita memilih untuk itu dalam masa perkembangan kita. Apakah paling banyak itu memang di masa perkembangan remaja. Kalau menurut teori ini dibilang bahwa pengaruh ibu yang dominan dan ayah yang pasif itu sangat besar pengaruhnya membuat seseorang jadi LGBT. Lalu yang ketiga, faktor lingkungan. Ya, kita tahu bahwa lingkungan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik, gitu ya. Jadi pengaruh akhirnya dia merasa, oh itu gue, itu teman gue, berarti aku juga gitu nih, gitu. Temanku suka sesama gitu, itu kayaknya lifestyle kami deh. Itu viral loh, aku juga mau. Itu biasa, padahal belum tentu biasa. Itu yang suka dipengaruhi sama anak muda zaman sekarang, sehingga dia menganggap itu, oh itu biasa. Bukan, itu bukan biasa. Itu adalah bagaimana kamu mengikuti lingkungan. Itu salah ya. Jadi bisa dibilang pola asuh orang tua itu faktor yang penting. Sebenarnya ini mungkin juga hal yang perlu didengarkan sama orang tua ya, gitu ya. Mungkin kalian boleh diskusi juga. LGBT nih, lihat lambang pelangi ini adalah lambang LGBT. Kalau kalian nanti masuk Telegram, Instagram, udah lihat ada yang gini-gini, jangan masukin. Itu satu. Itu adalah kode kerasnya di antara mereka. Kayak kakak bilang tadi, sudah ada berapa puluh organisasi di seluruh Indonesia, apalagi seluruh dunia, yang mereka akan rekrut anggota, cari mangsa gitu. Jadi yang kayak gini jangan deketin ya. Oke, jadi LGBT sekarang itu ada namanya LGBTQ sekarang malah. Jadi LGBT itu ada lesbian, gay, bisexual, transgender, dan queer. Queer itu dia bilang masih mempertanyakan nih, masih bebas antara, ini yang bahaya juga. Yang masih belum tahu nih mau jadi perempuan atau laki-laki ya, tengok nanti deh gitu. Dia nggak mau dibilang perempuan, dia nggak mau dibilang laki-laki. Dia mengaku QR. Sehingga nanti ada istilahnya abiner. Pernah dengar nggak? Oke, nanti abiner itu artinya ada beberapa negara yang sudah membolehkan bahwa anak-anak itu boleh tidak menyebutkan jenis kelamin. Jadi kalau kita dulu jenis kelamin FM, female, male. Ini ada satu lagi pilihannya, abiner.
tidak diketahui. Terserah dia nanti mau besar dia mau milih apa. Bayangin dunia udah segitu aneh ya. Gitu. Dari kecil dia sendiri sudah meragukan dirinya bagaimana dia besar. Oke. Jadi kalau gay, gak apa-apa ya, cowok-cowok jangan takut cerita ini. Kalau kalian tidak itu jangan tertuduh, tapi setidaknya kalian tahu nanti berhadapan dengan orang, oh ini nih gay ini, gue gak mau deket-deket. Ya, oke. Welcome adik-adik ya. Jadi laki-laki yang punya tertarik sama laki-laki. Kebanyakan, Bang, dibantu Bang. Ini kebanyakan saya yang pencet atau kayak mana nih ya? Oke, thank you. Nih, oke. Jadi laki-laki yang suka sama jenis. Dan populasinya, Gadit coba lihat. 800.000 dari 3 juta itu berapa persen? Udah 1/4 gak sih? Lebih. Ya. Jadi kalau kita ketemu laki-laki, 1/4-nya gay, ngeri gak? Itu ketawa dia, hampir kan, ini belum 1/4 sih. Kalau tadi 500.000 udah 1/5 ya. Ini berapa sih? 3/800? Udah hampir lah ya bisa dibilang. Besar, jadi itu ada di sekitar kita cuman. Ya itu masih tahun berapa? Sekarang bukan nambah turun pasti, tambah naik. Nih, di Indonesia ada 348.000 gay dari 6 juta penduduk di Jawa Timur. Ini di Jawa Timur. Oke, memang di Medan belum ada yang meneliti itu secara langsung. Lesbian. Kalau perempuan suka sama perempuan. Hati-hati juga, bukan berarti homoseks itu hanya pada laki-laki. Ya, cobaan, tantangan, dan serangan itu bisa juga di antara teman-teman kita yang laki-laki, yang perempuan. Nih, zaman kuno itu dianggap adalah apa sih? Lesbos. Gitu itu di dasarnya ya. Wanita yang tertarik secara seksual ataupun emosional. Nah, emosional ini kalau perempuan lebih banyak secara emosional. Dia butuh kasih sayang, yang laki nggak bisa nyayangin dia, yang perempuan pun jadilah. Ya, that's true gitu. Kita harus tahu itu. Nih. Lalu yang ketiga adalah transgender. Pernah lihat ya? Tapi kayak kakak bilang tadi, nggak boleh lagi berprasangka atau ngejek ya. Jangan lagi bilang, ih bencong kau. Nggak boleh lagi ya. Anak Tuhan nggak boleh bilang gitu. Transgender itu ada di sekitar kita. Bahkan zaman sekarang di negara lain itu malah jadi Miss Universe. Ya nggak sih? Cantiknya ngalahin perempuan. Bahkan ada yang menikah sama laki-laki. Kita nggak tahu deh gitu ya. Itulah yang kenyataan terjadi. Tapi jangan sampai ya itu ada di antara kita kan gitu. Lalu ada biseksual. Dia suka dua-duanya. Dia nggak bisa menentukan sikap. Dia pingin A, dia pingin B. Kan serakah ya. Namanya hidup harusnya punya pilihan. Nah ini nggak boleh. Lalu ada yang namanya queer tadi. Oke, jadinya dia sering berubah. Kapan ya pengen jadi laki-laki, kapan jadi perempuan, jadi gay. Ini nggak jelas. Lalu ini tadi yang saya bilang non-biner. Di Singapura, di beberapa negara itu sudah boleh yang namanya non-biner, tidak berjenis kelamin. Kalau mau masukkan ke kartu identitas, bukan harus female atau male. Dan dia berani untuk declare itu. Tapi dampak negatifnya kita harus tahu ya. Even nanti 5 tahun mendatang, 10 tahun mendatang, orang-orang sudah mulai membilang ini legal, mulai merasuki pikiran kita seolah-olah kita jadi ragu bahwa bener ya boleh gitu ya. Kita kan nggak tahu ya guncangan sekarang apalagi dengan media sosial. Dari TikTok aja kita yang pertamanya nggak mau beli jadi beli. Yang pertamanya nggak percaya jadi percaya. Itulah saking mengerikannya dunia saat ini. Jadi nanti berikutnya kita nggak tahu, tapi setidaknya kalian dari sekarang itu sudah tertanam di pikiran bahwa mengerikan sekali loh LGBT itu. Ngeri, dampaknya banyak lah. Jangan jauh-jauh lah dari itu.
bisa kena HIV. Paling banyak kasus LGBT itu memang diketahui setelah dia mengalami HIV/AIDS. Nih, itu nyata. Lalu infeksi saluran kemih gitu ya. Dan yang lainnya. Penyakit-penyakit kanker, yang penyakit menular yang mungkin berasal dari interaksi seksual. Oke, kelihatan ya? Kalau saya jadi agak ngebelakang ini gitu bingung. Oke. Oh itu ada ya? Yes. Lalu moralitas. Secara moral nggak ada agama satupun sebenarnya harusnya yang di dalam Alkitab ya yang bisa mengatakan itu boleh. Meskipun di Eropa sudah ada ya. Bahkan ada yang saya nggak tahu gereja Katolik bahkan ada yang bilang boleh-boleh aja tuh gitu. Karena penafsiran manusianya sebenarnya bukan Alkitabnya yang salah, tapi salah menafsirkannya. Nih, jadi sebenarnya moralitasnya sudah terganggu nih zaman sekarang. Secara sosial, emang kalau orang yang LGBT bisa punya keturunan nggak? Mana bisa ya, meskipun dibilang oh bisa lah bayi tabung ya, mas sekarang udah banyak canggih lah, keren lah. Tinggal cari aja perempuan. Kadang-kadang kan orang udah salah nyari kesalahan baru lagi ya kan, gitu. Cari alasan kan, gitu. Itu jangan didengerin. Secara keamanan udah pastilah, ya. Ya biasanya orang-orang yang suka bunuh-bunuhan itu biasanya karena cemburu sesama LGBT. Kalau kita kan nggak tahu nih kasusnya, misalnya kita dengar berita, oh, seorang pria usia segini dibunuh oleh seorang pria lain. Usut punya usut, itu ternyata banyak kasus cemburu, dominan, dipaksa, akhirnya. Jadi ibaratnya yang awalnya dia rasa enak-enak, itu sebenarnya sama sekali tidak aman. Secara kesehatan terganggu, secara sosial, secara emosi ditekan nih. Dan terancam keamanannya. Secara emosi, nih, ini riset ya. Saya sengaja ambil ini semua dari jurnal, biar ini bukan kata Kak Nomi, bukan kata koran. Koran itu kan kadang bohong. Ini jurnal yang terpercaya bahwa ini nyata. Kaum gay rentan terhadap resiko bunuh diri, stres, gangguan depresi besar, narkoba, cemas, fobia, gangguan makan. Tuh banyak yang tiba-tiba kurus aja laki-lakinya kayak model. Sehingga harus hati-hati bahwa jangan kalian pikir bahwa kalian dapat sesuatu yang menarik, dapat perhatian, disayang, tapi sebenarnya resikonya luar biasa. Dan penelitian bilang ini resikonya itu ini juga ya, bisa jadi drugs lah dan yang lain lah, buruk lah pokoknya. Ini tadi ya, jadi penyebab LGBT itu apa? Pola asuh orang tua. Ketika orang tua memberikan pola asuh, pemikiran, kondisi lingkungan yang buruk, maka cenderung anak itu maladaptif, itu kata teori. Ya, bisa dibilang kalau seorang ayah atau ibu yang nama dalam keluarga itu fungsinya melindungi, mendidik, tidak berperan, sehingga anak akan meniru siapa? Ya orang lain. Dia cari keamanan ya dari orang lain lah. Ketika harusnya orang tua yang mendidik dan mengajari yang benar, nggak diajarin, dia cari ke siapa? Ke orang lain. Sehingga ketika ketemunya orang lain yang salah, dapatnya pelajaran yang salah. Namanya masih muda. Kalian kan masih polos nih. Belum tahu menimbang sampai panjang kali lebar gitu ya. Sehingga terkadang mudah seperti dapat hasutan. Nggak apa-apa, biasanya itu zaman sekarang. Jangan takut kali, amannya itu. Gitu ya. Oke. Jadi bukan berarti kalaupun kamu merasa bahwa aduh mamaku ini gak pernah perhatikan aku nih, gak sayang kali ya gitu ya. Ada Tuhan kok. Jangan merasa bahwa akhirnya kalian itu gak pernah diperhatikan, memang cari orang lain ya. Ini harusnya memang jadi PR buat orang tua. Lalu imitasi atau modeling.
Siapa di sini yang suka punya yang punya idola? Apakah Korea atau ini idola pemain bola? Ada ya? Oh ini. Apa idolanya? Taehyung. Oke, nggak apa-apa. Siapa? Lydia? Juga punya idola? Ya, wajar. Ini ya, abang-abang ini? Kalau kita punya idola, kita suka mencontoh ya. Misalnya pemain bola, aku pengen lah minimal punya baju bola kayak dia pakai, keren kali. Itu masih sederhana. Besok dia merokok, si Taehyung, jadi pengen merokok kita. Itu kan paling buruknya. Sorry, bukan, itu kan contoh. Misalnya si Ronaldo besok tindih hidung, ikut dia tindih hidung gara-gara si Ronaldo, kan gitu ya. Dan itu sering kita lakukan kan. Itulah yang paling parah dalam LGBT itu sebenarnya. Tanpa sadar kita merasa pingin seperti dia. Mau buruk pun kita udah kayak gelap mata, udah gak tahu kita lagi buruk dan baiknya. Dan inilah yang sering terjadi. Tanpa sadar kita mencontoh dia. Jadi makanya nanti PR-nya mungkin itu nanti ditambahkan sama pendeta. Sehingga kamu harus punyalah role model yang benar. Kalaupun maaf orang tua kamu belum bisa jadi role model yang benar. Carilah role model yang benar-benar benar. Tuhan Yesus. Yes, tepuk tangan dua abang ini. Oh bangsa dia, penyemangat dia. Yes benar, karena kayak tadi role model kita kan harusnya orang tua. Kalaupun nggak ada itu bukan salah kamu dan kita nggak perlu nyalahin orang tua, tapi carilah yang benar, ya. Sehingga kita nggak melakukan imitasi sama yang aneh-aneh itu. Jangan pula kita ngikut-ngikutin yang nggak benar, ya. Apa yang kita pelajari, apa yang kita amati, apalagi kita lihat langsung, itu akan mudah kita ikuti kan. Sehingga banyak ini cowok-cowok jadi mudah merokok karena temennya dilihatnya, oh gini, mudah ya coba. Oh gini enaknya lumayan, segini-gini dia ada ketahuan ya, itu masih rokok. Belum lagi nanti lihat video dikirim yang pornografi. Hati-hati loh, LGBT juga sangat banyak penyebarannya lewat video. Saya juga punya banyak cerita itu ya, ada satu kasus juga klien yang dia mulai awalnya dari video, dilihat, wih, mulai dia terangsang, sorry ya, kan ini udah anggap dewasa kan, udah mau puber kan. Lalu dia lama-lama jadi terbiasa sama ngelihat yang laki-laki sama laki-laki, terutama yang laki-laki toh. Jadi hindarilah hal itu. Jangan mudah dipengaruhi oleh pergaulan yang buruk. Kita mencontoh teman kita, dia aja cuma kelas aja nonton film porno loh. Kita pikir bahwa kalau dia juara, dia keren, dia orang hebat. Terus kita tiru dia walaupun dia itu aneh. Jangan dong. Sehingga ini harus hati-hati ya. Lalu traumatik, ya. Ini kenyataannya, Dik. Saya nggak tahu, saya berharap di sini itu tidak ada orang yang mengalami pengalaman buruk tentang ini. Tetapi memang dari penelitian mengatakan kebanyakan orang yang LGBT itu punya pengalaman buruk. Yang pertama, apakah kekerasan dalam rumah tangga? Kekerasan dari orang tua. Ya, misalnya yang laki-laki nih, dia setiap hari melihat bahwa ibunya tuh dominan, kasar, suka mukulin. Akhirnya nggak akan suka sama perempuan. Itu juga sebaliknya. Si perempuan ngelihat bapaknya kasar di rumah, sama ibunya dipukuli, dia nggak akan suka jadi sama laki-laki. Jadinya ya ketika dia menemukan perempuan yang baik, yang bisa mengisi kekosongannya, ya dia pikir itu adalah pasangan hidupnya. Tapi kalau kalian ada yang merasa demikian, yuk mungkin kalian boleh konseling sama amang pendeta, sama kakak-kakaknya gitu ya. Jangan menanggung itu sendiri yang akhirnya kalian nanti terjebak di sini. Jujur. Ini nyanyi atau apa itu? Oke. Oh ini saya tanya ya. Jadi LGBT itu penyimpangan atau enggak ya? Penyimpangan ya. Sepakat kita? Sepakat. Kalau dari teori biologi, setiap orang itu punya libido ya, naluri terhadap lawan jenis.
Tapi memang masalahnya saat sebelum puber, ketika dia traumatik, itulah dia akhirnya jadi salah memilih pasangan. Yang awalnya dia sukanya perempuan, tapi karena dia lihat mamanya kasar semua, kayaknya laki-laki deh. Jadi libidonya tetap keluar, tapi dia arahnya salah. Gitu. Jadi memang makanya traumanya harus diperbaiki, dan percayalah, memang itu wajar kalau kalian di pubertas itu punya yang namanya libido, tapi bukan berarti semuanya harus disalurkan. Makanya harusnya sebagai anak muda itu harus sibuk, punya banyak kegiatan, fokus pikirannya, sekolah, olahraga, itu yang perlu dilakukan. Jadi ini adalah hanya seperti alamiah hilang. Orang bukan tiap hari kok datang. Sama dengan perempuan juga, kalau menstruasi bukan setiap hari, ada saja masanya. Ada masa dia akan hilang, ya kan, seperti itu. Oke, lalu jadi perilaku menyimpang seksual itu ketika dia punya fantasi. Jadi sebenarnya punya pasangan itu tujuannya untuk apa sih? Siapa di sini yang punya pacar? Pacarnya yang cewek cowok lah. Yang kalau yang cowok sukanya cewek gitu loh. Takut kali kalian. Ada? Siapa? Oke. Kalau punya pacar, kita kan pingin deket. Oke. Dan gak semata-mata itu hanya seksual kan. Kita pengen didekatnya, pengen happy, pengen diperhatikan, kan lebih seperti itu ya. Tapi kalau udah lebih dari itu mungkin harus hati-hati, jangan-jangan penyimpangan. Kalau belum umurnya harusnya itu gak gede. Keinginan seksual itu hanya biasa ya, kayak kalian itu kan alami ya, misalnya mimpi basah itu alami, kita juga menstruasi itu alami gitu, itu hal alami, nggak perlu dipikirin, nggak perlu terlalu gimana. Tapi ada yang memang penyimpangan yang terlalu besar, itu mungkin harus diwaspadai juga. Mungkin kalian boleh konsultasi sama dokter anak ataupun dokter seksual, tuh kayak dokter Boyko. Karena memang kayak tadi dibilang ada yang namanya faktor genetik atau biologis yang sedikit berbeda dari orang lain. Jadi ibaratnya kok masih muda gini dia udah kayak birahinya gede gitu. Sehingga mungkin apakah ada terapi hormon atau yang lain. Bukan disalurkan sehingga kayak nanti kita baca koran anak SMP udah bisa memerkosa. Ini nggak tahu nih apakah karena dia memang kelainan, kita kan nggak tahu kasusnya. Tapi kalaupun dia memang berbeda, harusnya ya diobatin saja. Gak apa-apa, ada kok bisa. Terapi hormon itu bisa. Oh ya. Oke, jadi ini tantangan pemuda Kristen saat ini. Bahwa survei menunjukkan apa tadi? Bahkan ketika dilakukan survei. Bahwa 86,7 itu setuju bahwa perilaku LGBT salah. Tetapi masih ada menyisakan berapa? Lumayan banyak yang setuju sebenarnya. Itu nyata. Dan dari 23 negara yang sudah mengeluarkan kebijakan boleh loh menikah sesama jenis. Itu sampai tahun lalu kayaknya. Nanti gak tahu nambah lagi. Artinya kita udah jadi merasa bahwa dunia yang benar itu ini. Bisa kok, di sana aja bisa. Kawin aja kita nanti ke Australia bisa kok. Gitu ya, ada lah yang seperti itu. Dia gak mau dianggap salah, dia mau membenarkan dirinya dengan ngikutin. Nih, jadi gimana cara menyikapinya sebagai pemuda Kristen? Oke, yang pertama, hindari prasangka buruk. Kadang-kadang kalau kita semakin berprasangka, di situ kita makin dekat, ya nggak sih? Kita makin nggak suka orang, makin suka nanti. Jadi jangan berprasangka buruk terhadap orang yang mungkin agak bencong, kita rasa agak kewanitaan. Ya, tapi bukan berarti harus didekati, tapi jangan berprasangka buruk. Kalau ada orang di sekitar kita yang seperti itu, kita nggak boleh bully. Sepakat ya? Nggak boleh bully, karena kalau kita bully, dia nggak akan ada jalan untuk bertobat. Setidaknya kita nggak bisa bantu dia banyak, kita tidak berprasangka. Oke. Bersikap wajar, tidak menjauhi ya. Oke. Jadi bukan berarti kita saking takutnya kita jauhi, terus kita jadi kayak kan kelihatan tuh dari matanya kalau mau menjauhi kan, kayak LGBT itu LGBT, mikir kita.
Orangnya gimana, kan kasihan. Kapan lagi dia bisa kembali ke jalan yang benar? Lalu apa lagi? Menerima perbedaan dengan kasih. Ini saya berasumsi bahwa kita ini belum ada yang LGBT. Dan kalaupun ada LGBT, kita jangan jadi selalu ketakutan akhirnya malah menghina. Biasanya itu makin didekatin. Santai aja. Kalau kita yakin bahwa kita adalah orang anak Tuhan yang normal, kita tuh nggak perlu terlalu ekstrim sekali dalam menjauhinya. Kita terima aja, oh iya kamu berbeda gitu. Ya saya hanya berharap mungkin suatu hari kamu berubah, kan gitu ya. Tawarkan bantuan jika bisa, misalnya dia mau konseling gitu. Kalau kamu nggak bisa jangan tanggung sendiri, suruh aja dia ke profesional. Tapi kita dukunglah dia. Kau bisa berubah, jangan takut. Nah, minimal dengan gitu dia merasa ada yang percaya sama dia. Mudah-mudahan kalau itu belum parah, dia bisa kembali ke jalan yang benar. Mungkin awalnya hanya imajinasi, belum ngapa-ngapain, itu kan masih bisa hilang. Gitu, karena imajinasi itu jahat, kadang-kadang kita aja suka lupa. Kalian jangan salah jangan mau dipermainkan sama imajinasi yang salah. Kadang-kadang kita sendiri bingung dengan diri kita. Aku kok tadi mikirin itu ya. Aku kok mimpi itu ya. Jangan-jangan aku LGBT. Ada yang pernah kayak gitu? Mudah-mudahan enggak ya. Atau ketika dia laki-laki terus dia merasa kagum sama laki-laki yang badannya tegap. Terus kan, kok aku bisa suka ya. Jangan langsung menganeh-aneh. Maksudnya jangan terlalu imajinasi terlalu mendalam seperti itu. Ya. Tapi kalau ada teman-teman kita yang udah mulai kayak gitu, boleh kita bantu. Lalu untuk treatmentnya, konseling lah. Kalau udah kayak gini, ini adalah hal yang penting. Karena apa? Untuk penting kalian lakukan konseling. Karena kayak tadi yang kakak bilang, apa penyebabnya? Bukan karena kamu salah, bukan karena kamu berdosa yang seperti dibilang orang. Tapi apakah ada yang salah di sana dari orang tuanya sehingga ada trauma. Yang trauma itu harus dibantu sama orang lain yang profesional. Jadi kamu gak bisa bantu temanmu sendiri, suruh dia ke counseling. Lalu carilah lingkungan baru. Jangan cobai dirimu. Hanya Tuhan Yesus yang bisa berani untuk dicobai sama iblis. Dan dia bertahan di sana berhari-hari. Tapi kita sebagai manusia udah tahu kita pelangi, kita datangi, itu namanya kita masuk ke dalam lembah percobaan. Ya, punyalah lingkungan. Kalau misalnya kita lihat, ini lingkungannya kurang bagus nih, pergilah dari sana, tidak usah dekati. Mungkin satu lagi, punyalah prinsip. Laki-laki boleh berteman sama laki-laki, tapi nggak juga buka-bukaan baju sama-sama. Even itu bukan masalah tertarik, jangan dibiasakan. Jangan dibiasakan mandi sama-sama. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Even saudara pun kalau boleh nggak usah. Kita jangan cobai diri kita sendiri. Tapi kalau kita ngeliat nih, dia kok ngajak mandi sama-sama. Ya walaupun kita nggak harus berantem gara-gara itu. Udah mulai mikir nih, nggak benar nih, mulai menjauhkah? Atau nggak usah lagi ada episode kita harus nginap-nginapan bareng. Sebenarnya ini adalah hal yang sering terjadi makanya di asrama kan gitu ya. Tapi seharusnya asrama itu nggak boleh lagi menerapkan itu. Mending mandinya 4 menit, 3 menit. Atau 2 menit cepet-cepet daripada harus mandi rame-rame sama orang. Karena ada kans kita membuka istilahnya memancing orang untuk jadi suka sama kita jadi serbuannya. Kan kalau bisa jauh-jauh ya, nggak ada yang suka sama kalian kan laki-laki kan, males kan? Ya jangan dipancing dirinya kalau gitu. Sehingga jangan buka-bukaan bersama pria walaupun teman-teman. Upayakan udahlah mandi sendiri walaupun sebentar-sebentar. Tidur dia. Oke. Lalu ibadah dan doalah rutin. Jadi gimana? Kalau kalian sendiri udah lagi mempertanyakan diri. Kayak tadi survei kakak masih ada yang mempertanyakan dirinya. Ya gak usah takut. Jangan salahkan dirimu. Kamu harus carilah lingkungan yang baru yang positif, banyaklah beribadah dan berdoa. Supaya setidaknya kamu bisa kuat dalam menghadapi godaan-godaan itu gak jatuh ke dalam pencobaan. Sehingga setiap hari ketika pulang pergi dari rumah berdoalah. Supaya jauh dari pencobaan-pencobaan dan orang yang jahat.
Ya, kan kita mau hidupnya mudah atau susah sih? Mudah lah. Meskipun kita yakin bahwa kita normal, tapi kalau dicobai gitu kan malas kan? Ada tiba-tiba yang cewek ngajak, ih kok baik kali, lama-lama dia ngasih-ngasih. Curiga lah, di dunia ini gak ada yang gratis loh teman-teman. Kalian mau gak ngasih seseorang gratis terus? Gak mungkin, pasti ada keinginannya. Nah itu dia, itu juga tandanya ya. Ketika ada orang yang suka menawarin sesuatu yang gratis sama kalian, harus curiga juga, apa sih maunya ini? Sekali boleh, 2 kali mungkin masih boleh, 3 kali, enggak lah, enggak mungkin itu. Pasti ada keinginannya yang lebih. Nih, jadi cara mencegahnya gimana? Ya kalau saya sih bilang mungkin itu bisa disampaikan, harusnya kita punya kedekatan dengan orang tua ya. Yang saat ini masih jarang ketemu orang tuanya sibuk, gak apa-apa bisa dimulai dari kalian lah. Ya, bilang sama mama, kadang-kadang kita ayolah makan bersama, ayolah bicara-bicara, tanyalah aku, supaya kalian itu merasa punya hubungan baik dengan orang tua. Ya ini memang PR-nya orang tua ya. Tapi mungkin jadi catatan kalian sebagai anak muda nih, tengok nih, mendorong anak punya tujuan. Banyak sekali anak-anak merusak dirinya karena dia nggak punya tujuan. Jadi harus punya tujuan yang jelas. Sibukkan diri, kayak tadi Kak bilang, ini masa-masa puber ini banyak godaan. Jadi jangan kebanyakan tidur di rumah, punya banyak kegiatan positif. Les boleh, di gereja ini boleh ikut kegiatan, mungkin nanti lebih banyaklah kegiatan di gereja, bahkan olahraga. Karena zaman sekarang rumah kan kecil-kecil, mau olahraga susah. Di sekolah juga kadang dibatasi yang ikut ekskul gitu ya. Sehingga mau olahraga di mana? Kalau bayar klub mahal, ya kan? Ini bisa jadi media supaya kalian punya kegiatan yang positif. Nih, penanaman nilai moral nih dari pendeta, harus banyak kegiatan-kegiatan itu. Ikutin itu. Karena kalian masih muda terombang-ambing. Jadi harus banyak belajar, harus banyak mendengar. Jadi jangan ngantuk kalau mendengar pelajaran. Pendidikan seks dini, ini mungkin di gereja juga perlu ya, Mang ya. Pendidikan seks dini, nggak tahu kadang-kadang di sekolahnya kalau agak canggih dikit ada, tapi nggak semua sekolah juga canggih mau buat pendidikan seks dini. Jangan sampai dapat pendidikannya dari orang lain yang salah. Kau tahu nggak cara gini? Terus dia ajak sama yang cowok juga, ya dia pikir itu beneran biar tahu gitu ya. Rupanya salah. Itu nyata loh, anak SD saja sudah pernah gitu dikerjain sama seniornya. Sorry ya, ini kita kan lagi cerita ini harusnya itu nggak aneh. Disuruh pegang kemaluannya, ini karena juniornya. Ini lama-lama orang yang harusnya normal jadinya nggak normal karena udah jadi biasa. Jadi jangan mau, kalau ada pun yang mau marahin kita, mau dipijak sekalipun jangan mau. Adukan saja, pasti ada solusinya. Kamu jangan selesaikan sendiri kalau itu sudah ada kekerasan di sana, apalagi yang namanya seksual. Oke? Jangan takut. Ya? Jangan mau bahwa itu adalah tidak normal. Sehingga kenapa banyak orang terjebak? Karena dia waktu kecil tuh nggak dapat pendidikan seks dini. Harusnya dari SD itu harusnya ada dengan bahasa yang wajar. Sehingga ketika ada yang melakukan itu, nih anak bukan karena polos terus dia mau. Ada tuh kan kasus-kasus di mana anak umur berapa, karena dia polos, dia pikir dia apain, lama-lama kok sakit. Sudah disodomi. Udah pernah kejadian, udah trauma, udah susah. Tapi kalau dari awal dia tahu itu nggak benar, dia pasti akan menjaga dirinya. Ya, jadi edukasi dari orang tua dan masyarakat. Masyarakat salah satunya adalah gereja. Dan kita harus appreciate bahwa gereja mau peduli untuk kalian tentang hal ini. Lalu self development nih yang kakak bilang tadi ya. Punya tujuan. Yang punya cita-cita apa? Belum, nanti pikirin ya. Ketika kita punya cita-cita, kita punya rencana, kita punya semangat, kita tahu mau ngapain. Jadi waktu-waktu yang kita gunakan itu nggak hanya melamun, hanya nonton-nonton sinetron nggak penting, kadang-kadang sesekali bolehlah hiburan. Tapi kalau udah terus-terus itu jadi nggak penting. Atau kebanyakan main game, dapat apa dari sana? Kembangkan dirimu sehingga kalau bosan supaya memang nggak banyak pikiran yang aneh-aneh, lebih mending punya kegiatan yang positif untuk ngembangin diri. Oke?
Nih, jalinlah relasi yang sehat. Nih, yuk yang udah mulai suka-suka sama pacar, sama mudah-mudahan ya heteroseksual lah ya. Artinya yang berbeda jenis kelamin. Jangan yang sama. Apalagi suka dua-duanya, jangan juga. Iya memang nyata ada itu ya. Oke, ini saya tambahkan lah ya. Gak ada satupun di Alkitab yang kata dibaca dan review, coba cari tahu sebenarnya. Belajar dari yang benar. Yang saya, kakak dan juga yakini bahwa yang paling benar itu Tuhan. Dan itu hanya Alkitab. Bukan pendeta, bukan Kak Naomi, bukan amang siapapun namanya. Tapi belajarlah dari sumbernya. Dan ternyata memang gak ada yang bilang bahwa kita itu boleh loh sama sesama jenis. Dan memang yang benar adalah dari awal Tuhan pengen kita itu punya hubungan dengan yang beda jenis supaya bisa berkembang biak dan beranak cucu, hidup bahagia, makmur gitu lah ya tuh ya. Bisa menguasai bumi. Yang bisa menguasai bumi itu bukan orang yang sama-sama suka sama jenis, tetapi orang yang bertumbuh, berkembang biak, akhirnya dia bisa berkuasa untuk semua. Itu artinya kita punya berkat nanti kalau kita punya hubungan yang wajar dengan lawan jenis, bukan yang sesama jenis. Dan memang sejak awal yang diciptakan memang perempuan itu untuk melengkapi laki-laki. Oke, lalu yang kedua, kita harus punya pasangan yang sepadan. Yang sepadan itu yang kayak mana loh Kak? Saling melengkapi ya. Terus apa lagi? Se itu sama, padan tuh padan, sepadan. Oke. Apa ya? Apa? Waras sama waras. Seimbang dong berarti ya. Gitu. Itu benar. Seimbang. Saya sederhananya bilang gini, kalau kamu berpendidikan, kamu pengennya yang dapat punya pasangan yang berpendidikan atau enggak? Tapi sepadan bukan sesama jenis kelamin ya, tetapi sama pemikirannya. Sama pemikirannya. Carilah yang baik dan jangan yang jahat. Supaya apa? Supaya hidup. Artinya kalau kamu udah cari-cari yang jahat, udah pasti belum tentu hidup. Makanya kayak tadi survei bilang apa? Kecenderungan bunuh dirinya tinggi karena depresi orangnya LGBT. Lalu apa? Seimbang ya. Kenapa sih banyak sekali kasus perceraian? Orang yang kesulitan menemukan kebahagiaan karena dia mencobai dirinya dengan punya pasangan yang tidak seimbang. Laki-laki ya sama perempuan, jangan laki-laki sama laki-laki. Artinya yang seimbang seperti itu. Lalu yang seagama, yang suka sama Tuhan akan lebih baik karena kita sama pemikirannya. Mau nyanyi sama, jangan nanti nyanyi jadi takut ngecilin mau nyanyi lagu Tuhan. Jadi takut nih karena pacarnya beda agama. Ada yang kayak gitu? No. Ya, jangan ya. Jadi punyalah relasi yang sehat, yang berbeda jenis kelamin, yang baik. Nih, sekalian karena untuk anak muda kakak nggak akan bosan-bosan ngingatin ini ya. Carilah orang yang bisa menghargai kemurnian dirimu, yang bisa menghargai kesucianmu, yang bisa mendukung kamu untuk tetap suci. Itulah pasangan dan relasi yang baik. Supaya kamu ketika dapat pasangan yang baik, kamu akan sehat juga secara mental. Siapa di sini yang masih sehat secara mental? Syukur. Jadi jangan cobai dirinya ya dengan tidak sehat secara mental. Ini gak akan pas ketika kita udah suka sama orang yang sama jenis udah pasti gak sehat. Jadi carilah yang mendukung kamu untuk tetap baik. Kalau dia sudah mulai, tahu kenapa? Kebanyakan dari riset menemukan hubungan sesama jenis itu polanya hanya seksual. Dan hampir bisa dibilang 98% itu mereka melakukan kegiatan seksual dalam berpasangan meskipun dia tidak menikah karena tidak ada yang setuju kan? Di usia yang dini bahkan. Jadi dasar berpasangannya hanya seksual.
Padahal itu bukan intinya kita berpacaran. Siapa yang udah pernah pacaran di sini? Coba jujur. Udah pernah pacaran? Ya, oke. Yang dicari apa sih dalam pacaran? Pasangan yang perhatian gitu ya kan? Mudah-mudahan kan belum ada yang nyari seksual kan? Tapi ketika itu sudah ada ketemu pasangan dan dia minta yang kayak gitu, itu berarti dia bukan pasangan yang sepadan, yang baik, dan tidak, karena dia tidak membantu kita untuk tetap suci. Jadi dijauhi ya. Oke, itu aja dari kakak. Ingatlah bahwa setiap keputusan kamu ambil itu adalah merefleksikan dirimu sendiri. Jadi ketika kamu menunjukkan bahwa kamu berani untuk untuk jauh dari yang namanya LGBT, itu udah menunjukkan bahwa kamu adalah orang yang benar, orang yang baik. Ya, jadi hiduplah suci, jauhilah yang jahat, jangan cobai dirimu. Hidup yang mudah aja. Kita kalau mendekati diri dengan pencobaan, hidup kita akan sulit. Bukan berarti kita nggak akan dibantu Tuhan. Yes, mungkin Tuhan itu baik akan membantu kamu. Tapi jangan cobai dirimu untuk selalu hidup sulit. Ya, oke. Mungkin sekian dari kakak. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Yuk tepuk tangan buat kita ya. Thank you. Oke, untuk next. Kakak mau tanya, ada yang kira-kira mau bertanya? Memang hal ini susah didiskusikan secara umum. Mana ada yang berani? Oh ada kok, ada. Very good. Yuk ke depan ya, supaya suaranya kedengaran. Oh ada tuh. Oke ya. Itu ada 2 itu. Iya. Ini berapa pertanyaan Inang? Berapa pertanyaan? Tergantung waktunya. Emang pendeta Iya. berapa lama lagi? Ya, ini kita kasih 3 ya. 3 ya. pertanyaan ya. Itu yang bunyi. Oh, iya. Baik, terima kasih Kak atas kesempatannya. Yes. Mungkin, Namanya dong. oh nama, Nama, rumahmu di mana? Nama doang lah, nama aja. perkenalkan nama aku Cindy Meanda. Cindy? Iya. Oke. Mungkin ini karena mengenai LGBT, jadi aku ingin cerita sedikit. Jadi aku punya teman di SMA. Yes. Dia laki-laki, tapi dia itu bangga dia sebagai gay. Dia sampai kasih tahu ke semua orang kalau dia itu suka laki-laki. Dia sampai kasih tahu ke sosmed bahwa dia itu suka sama sesama jenisnya. Nah, karena aku temennya, gimana sih Kak yang sikap yang baik untuk ngasih tahu ke dia kalau sebenarnya apa yang dilakukannya itu salah gitu. Terima kasih. Oke, thank you Cindy. Boleh nggak sekalian aja, nanti mana tahu ada yang mirip-mirip pertanyaan bisa kakak jawab. Tadi kayaknya si Lydia dulu atau kayak mana? Si abang atau mas? Tergantung Oh langsung aja. itu, langsung menunjuk siapa? Tadi sih Lydia. yang saya lihat. Oh iya, Lydia. Lydia. Oke, silakan, Lydia. Bentar ya bang. Namanya ya. Perkenalkan nama aku Lydia. Jadi gini Kak, kan beberapa kasus yang aku dengar juga ada pernikahan kontrak. Kita heteroseksual. Laki-laki sama perempuan nikah, tapi itu atas tanda tangan kontrak dan aslinya si suaminya ini gay. Jadi kalau misalnya dari awal kita mengetahui dia gay atau lesbian itu gimana ya? Oke, 2 dulu lah ya. Ini karena pertanyaannya mungkin kalau cowok versinya agak beda nggak ya pertanyaannya? Atau sama nggak? Agak beda ya? Oke, thank you. Ini pun juga udah agak beda. Yang pertama kalau kita punya temen, ya Cindy bilang, bagus ya Cindy nggak boleh dijauhi. Itu kamu baik sekali gitu ya. Setidaknya kita bukan orang yang menjatuhkan orang lain. Oke, kamu umur berapa? 20 dan teman kamu umur segitu juga? Oke, di usia ini kan memang adalah masih yang sudah mulai mau dewasa ya. Kalau di Indonesia sendiri 18 itu sudah dewasa. Secara teorinya juga bilang gitu. Tetapi memang kematangan emosi setiap orang berbeda ya. Artinya bisa dikatakan teman kamu memang belum benar-benar dewasa mungkin. Tapi satu hal,
Ketika ada teman kita yang seperti itu, ya tetaplah jadi temannya. Itu yang pertama. Lalu dalam menggurui itu kita nggak boleh kayak, kau janganlah kayak gitu lagi, itu salah gitu. Itu nggak akan masuk. Sama kalau kita aja lagi merokok nih, siapa yang merokok ini dibilang, jangan merokok lagi kau. Mau nggak dengar? Ya enggak. Ya enggak akan mau. Itu adalah cara komunikasi yang tidak diinginkan oleh orang untuk berubah. Jadi lebih gini ya, mungkin jadi aja pendengar dia gitu. Kayak mana sih kau awalnya kayak gitu? Kau berani dan yakin seperti itu. Gitu ya. Lalu mungkin dari situ akan kelihatan. Lalu kalau kamu lihat perempuan gimana sih rasanya? Pernah nggak punya sedikit aja ketertarikan sama perempuan gitu misalnya. Ada sih awalnya begini-begini misalnya. Tapi akhirnya mentah, sok kali dia begini. Mungkin ada yang seperti itu. Sehingga dari situlah lebih bagus kamu meluruskannya. Kamu janganlah sama ratakan, kan gak semua pernah. Akan lebih bagus buat kamu diskusi. Jadilah teman diskusi sebenarnya. Karena satu, dia merasa kamu kan masih muda juga, kau sok tahu kalau sin gitu kan. Itu kan jadi salah. Jadilah dulu pendengar. Dan jadilah diskusi gitu. Sorry ya, bukan mau menggurui, tapi yang aku tahu ya, aku baca kemarin, aku dengar kemarin nih waktu seminar kami, itu boleh. Tapi kan setidaknya kamu nggak menggurui, dan dia pasti jauh lebih dengar daripada kita bilang, kau jangan kayak gitu, kau nggak bagus, mau mati nanti ya, gitu. Itu kan orangnya langsung, gitu kan, gitu. Gila kau kawanku, aku nggak mau kau jadi kayak gitu. Kau tahu kenapa? Paling banyak itu orang yang beresiko tuh orang LGBT. Kamu boleh ceritakan seperti yang tadi, dampaknya ini segala macam. Karena peduli samamu, karena kau kawanku. Pikirkan lagi lah. Kau belum tentu, kau jangan langsung. Setidaknya kau jangan langsung declare. Boleh kamu bingung, tapi cobalah untuk keluar dari situ dan mencari sisi lain bahwa oke, ternyata mungkin perempuan juga bisa baik. Tapi satu saran lagi, mungkin ketika kamu dewasa dan kamu nggak bisa handle dan dia nggak mau counseling, setidaknya saran paling baik bagi kamu adalah kamu jangan nikah ya, bilang sama dia jangan menikah ya, tapi jangan juga melakukan seksual. Kalau itu yang bisa kamu lakukan hanya ya udahlah gitu. Karena memang ada hal yang susah sekali kita bahas kalau masalah pikiran dan hati, dan itu bukan kapasitasmu. Tetapi setidaknya sebagai teman, kamu bisa sarankan untuk dia tidak menyakiti orang lain dengan kalau dia kayak tadi, kawin kontrak, dia udah nyakitin wanita lain dan keluarganya. Karena dia gak mau berubah, kan gitu ya. Setidaknya kalau kamu gak berubah, tapi kamu gak nyakitin orang lain, gak nyakitin keluargamu. Tapi pikirkanlah dengan baik. Gitu. Ya karena memang Cindy gak di kapasitas, kamu bukan pendeta, kamu bukan psikolog, sehingga apapun kalau kamu bilang tuh gak boleh gak ini, dia gak akan dengar gitu. Tapi kamu boleh jadi pendengar yang baik lah. Setidaknya saya yakin yang menyebabkan dia itu pasti ada luka-luka batin. Setidaknya dia ya mungkin gak pun banyak, kurang lah berapa persen, Cindy udah melakukan hal baik buat dia gitu. Dan mungkin tinggal bilang di CCP, nanti kalau kamu juga pengen teman cerita, aku ada ya gitu. Gitu. Sehingga ketika dia sudah percaya sama kamu, mungkin lama-lama berikutnya apapun nasihatmu dia udah mulai mau dengar. Dia mulai buka yang selama ini dia mungkin udah pasang benteng, udah declare bahwa dia udah coming out lah gitu ya, bahwa dia gay gitu. Mungkin dia udah mulai agak kurangi ruang dia yang coming out itu jadi kurang gitu. Oh, dia mulai mau lihat dulu benar gitu. Memang nggak instan. Butuh waktu memang, tapi yang sudah bisa kamu lakukan tuh bagus ya. Oke, sip. Kayak tadi pertanyaan Lydia, ini memang ternyata banyak kasus sekarang ya, jadi perempuan pun hati-hati kalau menikah nanti. Pastikan lagi pasangannya kita itu tidak biseksual. Mungkin itu bisa dibilang agak biseksual tapi lebih dominan gay. Ada beberapa kasus yang bercerai ataupun bahkan masih baik-baik saja tapi bisa dibilang pernikahan kontrak ataupun kebohongan lah ya. Pura-pura dilihat orang bahagia, ternyata tidak. Karena ternyata dia ketahui pasangannya gay. Tapi kok bisa punya anak? Bisa, karena dia biseksual. Itu kan masalah fantasi ya. Apakah dia ketika melakukannya yang dia bayangkan siapa kan kita nggak tahu. Itu dia. Nah, sehingga nggak heran bahwa ada seperti itu terjadi. Tapi akhirnya mungkin dia setelah dewasa, setelah memikirkan, masih mungkin makin terpengaruh, akhirnya dia berani untuk bilang, oh, aku gay, meskipun udah punya istri. Dan sebenarnya itu sudah menyakiti anak orang lain ya, si perempuan, dan mungkin
keluarganya. Tapi kalau itu perkawinan kontrak, artinya kan si perempuan tahu itu ya. Artinya motivasinya kan ada kan? Motivasinya apa? Apakah uang? Itu sulit sekali kita bahas karena udah berkaitan dengan motivasi perempuannya. Apa mungkin ada misalnya perempuan suka sama laki-laki, saking cintanya, dia tahu itu cowok gay, dia mau dinikahi. Itu kayaknya jarang lah ya. Umumnya alasannya adalah apa? Ekonomi sih biasanya. Ya dia nggak apalah nikah, nanti dapat subsidi hidup. Nikah sama yang lain yang nggak gay juga nanti belum tentu hidup sejahtera kok, nah gitu ya. Itulah karena zaman sekarang orang udah sangat dipengaruhi oleh hal duniawi gitu loh, bahwa ya udah mulai udah bisa dibilang kehilangan harapan untuk bangkit kah atau seperti apa. Ya itu mungkin yang bisa dia lakukan adalah kalau boleh sebelum dia menikah ditegur lah, nggak usah lah nikah. Kalau misalnya teman kita yang gay kita bilang, kalau kamu pun memang jadi gay jangan nikah ya. Ya, dan kalau teman kamu yang perempuan, ya kamu harus buat dia sadar bahwa uang bukan segalanya juga gitu. Suatu hari ketika kamu nanti menemukan laki-laki yang baik, kamu nggak bisa jadi pasangan yang sepadan buat dia karena kamu sudah ternoda gitu. Ya nggak? Kan kita harus sabar bahwa pasangan kita yang sepadan itu akan datang pada waktunya. Gitu. Jadi ketika dia sudah memutuskan itu, ini kan orang yang udah kehilangan harapan. Dia pikir mungkin nggak akan ada laki-laki baik lagi yang sama dia, kan salah sebenarnya. Kamu boleh pendekatan lah, sabar. Kamu belum lihat akhirnya, ini masih proses. Hidupmu yang sekarang yang tidak baik itu bukan berarti selamanya tidak baik gitu. Ya kamu ketika mau keluar dari kesulitan ekonomi ya kamu bekerja Kak. Makanya waktu muda nih sekarang belajarlah baik-baik yang perempuan. Jadi jangan hanya berharap punya suami yang kaya, bukan. Tapi setidaknya kamu punya kekuatan dari diri sendiri untuk bisa mandiri. Kalau kita sudah mandiri, kita bisa punya pekerjaan, kita bisa punya pasangan yang sepadan. Yang pasangan yang kaya tadi yang kita impikan itu bisa kita dapatkan. Jadi cerita Cinderella ataupun yang apa itu bisa dibilang sangat jarang terjadi. Jangan seperti itu pola pikirnya. Orang Kristen, anak-anak di sini yang di Seagul ini harusnya anak perempuan pun harus punya motivasi untuk jadi perempuan yang hebat supaya punya pasangan yang sepadan yang hebat. Jadi jangan mimpinya langsung mendapat laki-laki hebat, tapi hanya mimpi nggak melakukan apapun. Akhirnya nanti dapat kontrak pun jadi salah, gitu, ya? Oke, udah bisa menjawab semoga ya, Cindy dan Lydia. Oke, yuk Bang, ambilkan Bang. Pertanyaanmu sampaikan, namanya siapa? Iya, terima kasih Inang. Nama aku Bani Sitompul. Bani? Bani Oke, Bani Sitompul. Ya, pertama terima kasih untuk pemaparan materinya. Pertanyaan pertama, tadi penyebab homoseksual kan ada 3 tuh. Dari genetik, pengaruh orang tua sama lingkungan. Yang pertanyaanku yang pertama, ada nggak data penelitian yang menyebutkan bahwa mereka yang mengaku sudah gay sejak lahir itu dan sudah dites secara klinis, faktanya ada nggak yang itu merupakan fakta bahwa dia merupakan gay dari lahir, atau hanya ngaku-ngaku aja gitu bahwa dia sudah gay dari lahir? Itu yang pertama. Kedua, pertanyaan tadi sudah terjawab, terima kasih Inang. Itu benar-benar penting saya rasa. Maksudnya jangan sampai ketika kita sedang berinteraksi dengan kawan-kawan kita, misalnya di kafe gitu, hasrat untuk ingin berdebat itu tinggi. Nah, ketika menghadapi teman-teman yang sudah menyatakan dirinya sebagai gay, tadi luar biasa sekali, itu bisa sangat-sangat membuka cakrawala berpikir, jangan sampai menggurui intinya di situ. Benar. Tanya dulu apa kronologisnya bisa sampai seperti itu. Itu saja, terima kasih. Nah. Oke, terima kasih Bani. Ya, pertanyaan bagus juga ya. Oke, ya memang Ini sekalian Kak Idang, sebetulnya lagi ada yang Oh bertanya. iya benar. Iya, Siapa namanya Bang? silakan Bang Robin atau Bang apa, Daniel? Tadi yang pertama sih yang baju hitam siapa? Siapa tadi? Ya. Ya silakan maju ke depan. Cuma 3, ini gantung 4. Nanti yang bisa menjawab pertanyaan Ibu ini nanti yang dapat coklat. Keren. Nanti siap-siap ya, ada pertanyaan yang disiapkan oleh
narasumber. Nah, dijawab dapat coklat. Oke, Oke, shalom semuanya. Shalom, Oke, perkenalkan nama saya Robin Nathanael Panggabean. Ruben. Oke, Inang, saya ada pertanyaan. Materi tentang LGBT ini sebenarnya menurut saya itu adalah hal yang tabu, apalagi di dunia pendidikan. Jadi banyak pemuda-pemuda yang sebelum mengetahui tentang apa itu LGBT sudah terjerumus duluan. Jadi benar. bagaimana cara atau metode penyembuhan yang dapat dilakukan untuk menyikapi perilaku penyimpangan tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih Ruben. Robin Inang Robin, Panggabean. Panggabean, Gabi. Oke, Bani juga tadi pertanyaannya bagus ya. Oh, orang yang mengaku dia gay dari lahir, sebenarnya kan gini, ketika dia mengaku, sama kayak kita lahir, kita tahu kita laki-laki, perempuan, aku cewek, gitu, aku cowok gitu ya. Ketika dia bilang dia gay, itu sebenarnya pastinya udah proses pemikiran, karena orang tua zaman sekarang nggak akan ada yang tahu bahwa anaknya gay. Ketika lahir anaknya pasti normal, apalagi baby kan kayaknya masih sama aja ya. Udah mulailah masuk SD, udah mulailah agak yang aneh kah? Terlihat, sebenarnya itu terlihat. Contohnya, dia anak laki-laki, dia coba-coba sepatu mamanya. Dia coba lipstick mamanya. Iya, yes true. Gitu. Mamanya punya wig kah? Atau pokoknya ada peralatan-peralatan yang lucu-lucu gitu. Yang pernah-pernah itu kan biasanya kayak kalian jarang lah mau lihat-lihat bros, cincin itu kan jarang ya. Nggak penting kali, repot gitu kan. Ini anak kalau laki-laki yang agak gay, itu pasti pengen coba-coba. Seharusnya orang tua tahu, sudah mulai peka. Ada yang aneh nih, gitu. Apalagi kalau sampai orang tuanya yang punya anak laki-laki, anak perempuan yang pertama, terus yang kedua anaknya laki-laki. Terus dikasihlah baju kakaknya yang bahkan sudah ketat-ketat. Kayak kalian ini kan baju yang wajar laki-laki. Kan kalau baju perempuan ada bedanya ya. Model kaos aja beda. Sehingga dia sejak kecil sudah bingung, ini perempuan atau laki-laki gue. Gitu. Jadi ketika dia sudah declare, sebenarnya mungkin dia udah mulai banyak pertanyaan. Ini kayak contoh nanti saya lupa namanya, ada itu namanya atlet ya. Dia kan ada kan? Pemain volley itu kan, yang akhirnya Aprilia benar. Yang akhirnya setelah diperiksa memang dia agak ada kelainan gitu ya. Tetapi akhirnya dia memutuskan seperti apa itu tergantung dia loh. Karena sebenarnya selain tadi faktor genetis ada faktor lagi namanya sosial dan orang tua kan. Paling besar sebenarnya faktor bagaimana orang tua kita mencekoki kita, bisa dibilang gitulah bahasanya. Sejak lahir kalau kamu dibilang, iya anakku ini pintar kali, baik, tampan. Dan sampai besar dia merasa dia percaya diri dan jadi tampan. Ketika dia bilang, ih si bodoh kau ini memang gak berguna, sampai besar dia merasa gitu. Jadi ketika pun dia misalnya merasa ada yang aneh, ya harusnya orang tua yang bijaksana itu yang bisa membantu dia. Mungkin si April ini pun bisa tumbuh jadi atlet hebat meskipun saya rasa pasti masa mudanya susah itu. Dengan banyak gejolak itu. Tapi dia tetap bisa jadi hebat itu pasti karena dukungan orang tuanya juga. Gak mudah itu pasti gak mungkin lah. Dia tiba-tiba merasa, kok badanku aneh ya gitu. Kita aja waktu masa puber, sikit jerawat aja udah stres. Apalagi kalau ada yang aneh di tubuh kita. Yang setiap hari mungkin kayak mimpi buruk gitu ya. Tapi dia bisa lalui dengan hebat, tetap bisa fokus dengan kemampuannya dan berprestasi. Ini bukti bahwa ya satu mungkin orang tuanya hebat dan mungkin berpegang sama Tuhan gitu ya yang kita tahu gitu. Sehingga dia tetap bisa kuat dan melaluinya. Dan ketika dia pun akhirnya memutuskan ketahuan nih ini ada yang aneh. Terus dia berobat, terus ternyata bosnya yang di angkatan ya yang bilang bahwa oh ada yang aneh nih kamu, tak bisa nih jadi angkatan kayak gini kan gitu ya. Waktu dia sudah mulai mau promosi jabatan malah. Awal-awal biasa aja gak ketahuan. Waktu dia gak ketahuan yang saya tahu mau masuk angkatan itu juga seleksinya ketat. Ada seleksi bagaimana dia secara seksual. Mungkin dia masih sudah mulai firm bahwa dia sebenarnya normal-normal aja gitu ya. Aku perempuan gitu ya misalnya gitu. Tapi lama-lama ketika dia sudah berhubungan dengan banyak laki-laki, mulai terpancing nih, kayak kamu bilang tadi. Sering ke kafe mulai terpancing nih, memang iya. Makanya jangan cobai dirimu, kayak saya bilang tadi. Carilah lingkungan yang bagus. Mulai dia agak nyadar, kok agak aneh juga. Ya kok ada yang apa, terdeteksi lagi, mulailah dia berpikir ulang. Jadi bisa dibilang, ini masih
kasus langka. Pada akhirnya biasanya yang kita sarankan adalah ketika kamu merasa berbeda, ya sudah kamu harus terima kamu berbeda. Tapi jangan libatkan dirimu dengan hal yang lebih buruk lagi dengan misalnya dia perempuan terus dia nikah. Dia sendiri bingung antara dia laki-laki dan perempuan dia nikah. Kan masalahnya lebih buruk. Setiap hari dia akan merasa berdosa kalau dia baik. Kalau dia baik kan dia merasa berdosa nih. Tapi kalau dia pun buruk, dia makin buruk. Jadi sebenarnya intinya ya kita nggak tahu deh kenapa ya Tuhan kasih cobaan juga kayak gitu ya nggak tahu. Apakah nanti dengan hal itu mungkin ilmuwan hebat itu akan bisa menemukan cara dia untuk misalnya secara hormonal setidaknya meskipun secara fisik tubuhnya berbeda tapi secara hormonal dia bisa mengendalikan hormonnya itu setidaknya bisa normal. Sama dengan kenapa ada orang yang sakit jiwa bukan berarti dia nggak bisa hidup kan. Bukan nggak bisa dia hidup bersama orang lain kan. Ada obatnya yang dia makan supaya dia bisa seperti orang normal. Jadi sebenarnya kasus kayak gini pun seandainya itu langka, ya sebenarnya dia bisa hidup dengan orang normal seperti baiknya, tapi mungkin apakah butuh obat dan butuh pendampingan. Gitu. Sehingga ya bisa dibilang tentu masih selalu ada masa depan bagi semua orang lah gitu ya. Itu dia. Oke, untuk Ruben tadi pertanyaannya apa Bang? Ruben nama Alkitab tapi keren juga Robin pahlawan. Robin Hood. Gimana tadi Robin? Oh iya, penyembuhan ya. Kalau penyembuhan pastinya butuh, kalau misalnya kayak kita namanya terapi itu butuh waktu, ada namanya teknik berkali-kali gitu ya. Tetapi dalam hal ini yang bisa dilakukan orangnya ya pasti pertama dia harus punya lingkungan yang baru lah. Jadi selama dia proses penyembuhan janganlah dari tempat yang sama. Kayak tadi tuh Kasih Bani bilang, makin sering kita di kafe makin banyak cobaan. Udah tahu dia di situ lingkungannya kayak tadi pelangi, dia datangin. Janganlah. Itu satu, itu cara mengobati dia sehingga dia setidaknya gini. Dalam diri kita itu ada pikiran, tubuh, roh, dan jiwa. Kita sangat sering mengasih makan apa? Tubuh ya. Sangat sering juga ngasih makan pikiran kan? Sekolah toh. Tapi sangat jarang memberi makan jiwa dan roh apalagi. Mungkin nanti roh Amang Arwan yang bisa bantu. Artinya ada spiritual di sana. Gitu. Jadi untuk menangkal itu semua, berilah makan semuanya itu seimbang. Ya, artinya ketika mentalmu itu butuh dibantu, kalau misalnya udah trauma disembuhkan, kalau dia merasa kesepian karena orang tuanya kurang perhatian, carilah penggantinya yang positif sehingga emosimu tetap punya nutrisi gitulah istilahnya. Tubuh kita punya nutrisi, oke, otaknya punya nutrisi, belajar. Jiwanya perlu nutrisi dan lengkapi juga dengan rohnya punya nutrisi dengan spiritualitas. Kadang-kadang masalah zaman sekarang orang suka terpengaruh kan kadang dibilang nggak penting apa anak muda apaan tuh rohani gereja ibadah. Padahal bukan masalah alim nggak alim bukan. Kamu butuh. Kamu manusia ya kamu butuh. Kamu perlu butuh ngasih makan rohmu. Karena ketika sudah punya tantangan, minimal dengan ada ngasih makan rohmu, si roh ini mungkin memperkuat jiwamu, memperkuat pikiranmu dan tubuhmu. Menjadi satu satuan yang menjaga kita dari segala tantangan itu. Sederhana itu sebenarnya kalau masih bisa kita tangani. Tapi kalau udah kompleks, ya mungkin kamu jangan lakukan sendiri. Kamu harus butuh bantuan profesional gitu. Tapi setidaknya kalau kayak tadi ya, yang kakak bilang sama Cindy gitu. Kalau kita punya orang di sekitar kita yang seperti itu, setidaknya kita dukunglah dia. Ya, dukung dia untuk berubah. Dengan cara paling sederhana, setidaknya kita mau mendengarkan keluh kesahnya dan doakan aja dia. Gitu. Oke Robin, udah gak salah lagi kan? Panggabian. Oke, good. Tepuk tangan dulu deh yang 4 orang. Dan teman-teman yang udah nyimak, mungkin, keren. Ya Inang, mungkin satu lagi Inang, saya mewakili orang tua Inang, boleh Inang ya? Oke, aman. Nama saya Doni Aritonang. Oke, Iya. itu ini ya. Itu, iya. Kita mungkin baru bertemu Inang. Iya benar. Kemarin yang di apa Inang kan? Iya. Oke. Satu pertanyaan saya Inang, tadi kan ada 3 penyebab
biologis, behavior, dan faktor dari orang tua kan. Bahwa itu salah satu penyebabnya adalah pengaruh ibu yang dominan. Ya kan? Ini adalah calon-calon ibu rumah tangga dan bapak rumah tangga yang akan berkeluarga kerang. Sejauh mana sih sifat dominan tadi sehingga bisa mempengaruhi perilaku yang namanya LGBT? Karena saat ini kan sekarang kita tahu bahwa memang ibu lebih dominan sih kalau di tengah-tengah keluarga dari segi mengasuh anak-anaknya. Saya dulu, saya nggak tahu apakah itu kekerasan. Saya juga menerima kekerasan. Karena dulu orang tua saya atau mama saya ketika saya nakal, saya dipukul. Pakai sapu atau pakai... Itu dulu sih hal yang biasa. Tapi sekarang kalau kita lihat di TV baru-baru ini seorang ibu dipenjara kan. Gara-gara memukul anaknya. Nah sejauh mana sih tingkat kekerasan sebenarnya yang harus dilakukan oleh seorang orang tua sehingga tadi bisa mengatasi perilaku-perilaku LGBT mempengaruhi anaknya tadi. Terima kasih. Oke, makasih Ito, makasih Amang ya. Oh sekalian ada 2 bapak. Oke silakan Amang. Maaf ya Amang Pendeta, mungkin 1 pertanyaan aja. Nanti kita habiskan pula waktu Amang Pendeta. Dan ngulu talu Amang Obah. bercanda. Iya. Ya, selamat sore, Nang. Aduh. Maaf. Gak apa-apa Mang. Ya, nama saya Sintua El Sigalingging. Kebetulan Sia? di Uria El Sigaling Lapen Ro Sigalingging. Sigalingging. Ya, kebetulan memang penetua sebagai ketua Dewan Kedunia yang membawa juga Remaja Poso. Jadi saya tanyakan Inang, tadi Inang sampaikan dari anak-anak mungkin bisa nampak ciri-cirinya yang menuju ke LGBT. Salah satunya tadi mau memakai baju orang tua, ketika dia laki-laki mau tak sepatunya ibunya. Nah, mungkin saya tanyakan bagaimana bagusnya kita untuk mencegah, apakah kita langsung kita marahi atau memang yang lebih efisien atau mungkin pelan-pelan penjelasan. Nah itu mungkin kebetulan saya punya anak laki-laki 3, ya saya berharap jangan sampai ada ke sana yang 3 anak saya. Jadi itu mungkin salah satu. Kalau genetik sih ya mungkin ya jauh-jauh lah nggak ada, tapi artinya yang perlu saya sendiri perhatikan ya kadang mau untuk bercanda mau seperti itu, kadang ditengok mamanya mau dipakaikan gitu, tapi ya mungkin sebatas bercanda, tapi ya perlu sebagai orang tua harus lebih hati-hati bagaimana pencegahannya. Terima kasih Nang. Makasih Amang. Ya ini Amang Paniro yang 2 ya, Aritonang dan Sigalingging ya. Terima kasih Bapak pertanyaannya. Mungkin bisa sekalian dijawab berdua. Yang pertama, riset menemukan bahwa pola asuh paling baik itu untuk kesehatan mental anak itu adalah namanya autoritatif gitu ya. Jadi di sana itu boleh sedikit keras, tetapi ada sedikit lembeknya. Artinya bukan otoriter. Bukan ketika oke, mama bersabda bahwa itu tidak boleh maka tidak boleh. Sehingga anak itu nggak boleh ada celah bertanya, itu salah. Tetapi yang benar adalah ya ketika orang tua punya aturan tegas itu wajib. Tetapi dia boleh memberikan ruang kepada anak untuk memberikan pendapat, berdiskusi. Artinya ada sisi kelembutannya juga di sana. Jadi misalnya kayak tadi contohnya, oke kita dihukum nih. Tapi setelah dihukum dikasih nggak penjelasan sama anaknya kenapa dia salah. Dan ketika anaknya berbuat baik diberi nggak penghargaan yang seimbang. Sehingga mungkin pernah dengar yang namanya reward punishment. Seimbang dong. Masa lebih banyak punish gak pernah ngasih reward? Emang anaknya selamanya bandel gak ada sama baik-baiknya? Kagak mungkin. Setiap orang diciptakan Tuhan ada baik dan ada buruknya. Tapi karena kita terlalu sering fokus dengan yang buruknya, mungkin orang tua lupa bahwa si anaknya punya kebaikan walaupun sederhana.
Karena sama suka sekali orang tua itu merasa bahwa anaknya itu hebat kalau juara di kelas, kalau tampan, kalau kayaknya baik-baik, nggak sopan lah nampaknya. Padahal kita tahu juga itu belum tentu menjadi indikator yang baik. Jadi misalnya dia jujur ya dipuji, dia nurut ya dipuji lah gitu ya. Dia orangnya disiplin, selalu mau membantu tepat waktu bangun, itu kan hebat. Banyak anak orang susah gitu ya. Dikasih apresiasi walaupun dia mungkin matematika nilainya 6, nggak seperti anak tetangga gitu ya, atau abang sepupunya yang nilainya 10. Sehingga anak itu bertumbuh dikasihi, dimengerti, dicintai apa adanya, dan perkembangannya mudah-mudahan itu akan lebih meningkat. Karena juga saya saksikan anak saya dan 1-2 itu beda ya. Gitu, yang satu dulu mungkin namanya laki dengan perempuan itu beda cara belajarnya. Ini kayaknya kayak malas gitu yang cowok gitu. Tapi saya kasih dia ruang untuk bisa menjadi diri sendiri, saya support, dukung. Ternyata memang benar pada umurnya ketika udah mulai naik kelas 5 dia berkembang sendiri dan percaya diri dan lebih mau belajar gitu. Jadi kadang-kadang orang tua ini mau cepet, nggak sabar. Sebenarnya itu yang harus hati-hati. Itu ya, jadi pola asuh itu memang perlu. Tapi pola asuh yang bisa buat LGBT itu yang traumatik sih. Jadi ketika memang ibunya itu selalu kayak tadi itu yang Amang bilang itu kan viral sekali ya, yang masa sih gara-gara stiker, kita sebenarnya nggak make sense juga, gara-gara stiker dia caranya udah nyambuk kayak gini nih. Anaknya kecil, berulang-ulang di umur itu dia mungkin belum bisa melawan tapi nggak ada penjelasan. Sehingga dia bertumbuh dengan pemikiran bahwa ibunya kejam, jahat, nih perempuan jahat, nih perempuan jahat, nih perempuan jahat, nih perempuan jahat. Setiap hari itu yang dalam pikirannya, sehingga dalam pikirannya dia akan benci sama perempuan. Kalau boleh perempuan tuh jangan jadi teman deket gue gitu ya. Tapi dia punya kebutuhan karena secara batin, secara biologis dia normal. Dia punya kebutuhan biologis. Mungkin zaman sekarang ini orang udah mulai dicekokin. Seru nih, coba kita lihat, nyoba-coba dulu. Pokoknya sama laki-laki juga oke nih. Nah misalnya lihat pornografi dulu, kan seringnya zaman sekarang ada gini. Karena game-game pun udah pornografi ada. Harus hati-hati nih, orang tua juga harus hati-hati, anak-anak juga harus hati-hati. Jangan dicobai dirinya. Kalau kayak gitu delete. TikTok juga. Kalau kamu udah buka sekali yang agak nyeleneh, berikutnya datang nggak yang nyeleneh lagi? Datang. Ganti akun aja. Kalaupun memang benar-benar pengen TikTok, jangan lagi buka yang kayak gitu. Ngerti? Gitu ya, itu ya. Itu sekalian untuk anak-anak. Ya gitu ya Ito ya. Jadi memang ya jangan takut juga jadi orang tua untuk mendisiplinkan anak, tapi tetaplah kasihi anak apa adanya. Oh iya ya toh. Belum dijawab sebenarnya punya itu, udah ditanya lagi dia. Nambah, biar kompleks. Tadi enggak, sepertinya udah terjawab dengan caranya bisa tegas, tapi ada penjelasan. Itu yang saya tangkap. Entah mungkin itu penjelasan tadi ke situ, tapi saya tangkap yang saya pertanyakan juga. Bagaimana sikap orang tua untuk mencegah kan gitu. Tapi saya tangkap satu lagi mungkin terpikir tadi pendidikan seksual itu idealisnya cocoknya di umur berapa kita? Artinya anak-anak. Artinya kan ini perlu juga Inang supaya artinya jangan salah sebagai orang tua. Terima kasih Nang. Oke, makasih Amang. Mungkin saya tambahkan dulu tadi yang pertanyaan terakhir ya. Jadi kalau yang tadi pertama, jadi kalau anaknya udah suka misalnya anak laki-laki suka pakaian yang perempuan, ya boleh dibilang, kok gitu kamu gitu. Nggak bagus itu untuk perempuan yang kayak gini. Nah, ya kalau anak-anak tuh lebih bagus dikasih contoh konkret. Nih yang kayak gini ya. Mungkin kalaupun bapaknya nggak ada, dia boleh kasih contoh gambar, video atau apapun. Sebenarnya itu sudah tunjuk kalau anak laki-lakinya gitu, itu mungkin satu karena dia dekat sama bapak mamanya, dan yang kedua mungkin peran ayahnya itu bukan peran yang buat dia jadi diidolakan, malah mungkin ditakuti, sehingga dia malah jadi lebih suka bercanda sama mamanya gitu. Tapi kalau dicanda itu dibuat jadi biasa, kita nggak koreksi, dia bingung gitu besar. Jadi memang harus dikoreksi dengan baik, itu ya Mang. Lalu tadi pertanyaannya umur berapa? Kalau umur itu gini,
Sebenarnya dari kecil itu harus ya, ketika dia pemahamannya sudah mulai di umur misalnya 6 tahun, 5 tahun. Tapi yang paling sederhananya gini Amang. Jadi kalau anak kecil itu di sekolah seharusnya udah bisa. Jadi kayak ada gambar anatomi tubuh gitu kan. Terus dia cuma sederhananya dibilang, "Adik, kalau adik harus bisa jaga kebersihan tubuh ini semua harus dibersihin, disampo, disabun." Oke. Tapi kalau bagian yang ini sama yang ini nanti nggak boleh orang lain pegang ya. Adik udah harus latihan sendiri, oke? Nggak boleh tunjuk-tunjukin. Kenapa? Karena ya dikasih penjelasan. Itu sebenarnya udah pendidikan seks dini untuk umur itu. Baru harus diperhatikan sekarang ini orang pubertas sudah kayaknya naik di umurnya. Dulu pubertas itu kayaknya anak-anak itu SMP. Sekarang yang saya tahu anak kelas 4 aja anak perempuan sudah tumbuh payudaranya. Ya sorry ya kan memang itu udah kalian pelajari ya. Begitu juga anak laki-laki. Jadi kalau dikasih edukasinya waktu dia udah SMP ya udah telat lah. Artinya apa? Ya waktu SD secara bertahap. Jadi kalau misalnya kalau anak-anak yang kritis biasanya suka nanya tuh, "Ma, kok bisa ya ada anak keluar dari kelamin?" Jangan takut jawabnya. Ya memang bingung ini. Saya juga pernah di kondisi yang aduh gimana jawabnya ya dengan bahasa sederhana dia nggak bingung tapi jangan salah gitu ya. Oke, nanti setelah dewasa itu harus konkret ya namanya anak. Nanti umurnya mungkin kalau Dede umurnya itu udah siap kuliah, nanti akan suka sama perempuan gitu ya. Lalu nanti pacaran dan pacaran itu yang dilakukan ini tidak boleh ya bagian tubuh ini dipegang, bagian ini dipegang, kamu harus tutup. Itu namanya kita menjaga diri, kesucian diri. Lebih sederhana seperti itu. Jadi dia sampai besar dia tahu bahwa oh diriku ini bagus, suci, aku harus jaga ya. Kayak tadi lagi saya bilang, usahakan boleh juga motivasi atau ingatkan anak, jangan ya Dek mandi sama laki-laki ya Dek. Mandi sendiri aja Dek, sama Dedek pun kalau bisa enggak, upayakan seperti itu. Karena jadi nanti dia biasa, mungkin ada kan kalau kayak Amang, anaknya laki-laki semua. Karena mau cepat, mandilah semua, kayak asrama. Tapi dalam mindsetnya sederhana. Nanti dia ketika misalnya retret, pergi sama kawannya atau ke rumah kawannya, dia sederhana. Oh ini kayak di rumahkunya. Dilakukan, kita enggak tahu kawannya itu ada anehnya atau tidak. Dipandang-pandanglah dia. Dipandang-pandang dia, digoda lah dia. Kan masuk ke lembah pencobaan dia. Ya enggak? Nah, kan kita mau mudahkan kan gitu tadi. Jadi lebih bagus diajari. Ya tidak membuka buku, itu tadi namanya seks edukasi dini. Tidak membuka baju di depan orang lain selain kamu sendiri. Termasuk papa, termasuk mama, termasuk siapapun dan adik. Buat aja giliran mandi kalau memang perlu. Kalau memang kamar mandinya nggak mencukupi satu-satu, misalnya pagi hari gitu ya, sehingga tidak dilakukan. Setidaknya itulah upaya kita terbaik sebagai orang tua. Dan mudah-mudahan sih kalau kita lakukan yang terbaik, terus didukung, kita berdoa ya jauh-jauh gitu ya, Mak. Ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Nang. Nah, ini sesi pertanyaan ditutup ya. Masuk ke sesi kuis, satu pertanyaan aja Nang. Ya. Siapa yang bisa menjawab nanti kita kasih coklat. Oke. Coklat sudah disiapkan ya. Oke, dapat coklat loh. Siapa nanti yang bisa menjawab, angkat tangannya ya. Nanti suruh maju ke depan. Mungkin dibantu sama Amang untuk ngelihat siapa yang pertama kali tunjuk Oh iya, tangan. boleh. Nanti bisa berantem ini kan. Nah. Oke ya. Pertanyaannya adalah, apa kira-kira ya? Udah senyum-senyum si Ana. Jangan yang gampang-gampang Inang. Apa Yang aja? yang nggak bisa dijawab aja. Oh gitu Dia ya? coklatnya sama aku. Nanti yang bisa menjawab nilai apanya naik Amang ya? Nilai par gurunya naik enggak? Oke. Oke, sama dengan judul hari ini. Tadi dari yang diskusi kita sebutkan satu cara menyikapi LGBT. Siapa ya tadi? Si Cindy pertama ini. Angkat tangan tadi dia. Pertama. Iya. Sini maju ke depan. Sebutkan nama. Rumah di mana? Start. Nama saya Cindy Mianda. Udah itu aja kan?
Salah satu tadi sikap untuk menyikapi LGBT itu adalah konseling. Konseling. Oke. Setuju semua? Oke. Berarti kita kasih aplaus buat Cindy. Mendapatkan hadiah. Oke, nanti mungkin ada hadiah berikutnya, jadi jangan ngantuk, dengarkan sesi berikutnya. Oke? Oh iya, Ya, yuk. dipoto. Foto dong. Iya. Ini bukan endorse. Soalnya ada merek ya kan? Iya. Itu dia. Tunggu. Ini kayaknya nggak saya ngomong. Tadi bawa acara. Enggak tahu selanjutnya apa, mau ngapain. Serah baca aja. Nggak apa-apa. Oke, terima kasih buat Kak Nancy. Teman-teman boleh beri tepuk tangan dulu kepada Kak Nancy. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi ice breaking yang dibawakan oleh Kak Cindy Meanda. Es. Parah kita. Iya, nang kata bro itu mula, nang bro. Shalom semuanya. Karena jam Gak perlu lagi kan aku perkenalan nama. Udah 3 kali soalnya. Ini ada 2 game, mungkin kita 5 kali aja ya. Maksudnya game pertama kita mainkan sebanyak 5 kali, game kedua sebanyak 5 kali juga. Game pertama ini kita nggak perlu berdiri, kita di tempat duduk masing-masing aja. Itu nama gamenya adalah tepuk nyamuk. Gak ada clue apa-apa, pokoknya gamenya itu tepuk nyamuk. Tepuk nyamuk bang. Oke, kita mulai ya teman-teman. Aku nih tepuk tangan nih, tapi kalian hitung. Berapa nyamuk yang aku pukul? si Kevin pun keren dia. Berapa? 4. Salah. Mau kami Ulang ya. Iya. Berapa nyamuk yang aku pukul? Salah. 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 Angkat tangan dong teman-teman. Angkat tangan dong. Jawabannya 5. Yang dijawab kan sama Hah? Kenapa bisa 5? Kita ulang lagi ya. Berapa nyamuk yang aku pukul? Berapa nyamuk yang aku pukul? Salah. Angkat tangan teman-teman biar kita kondusif. Ya, salah. Jawabannya tetap 5. kegiatan pengembangan bakat. Ngerti? Ayo, pasti kalian bisa berpikir nih. Oke ya, oke. kita ulang. Kita masuk ke dalam game ya. Rekomendasi dia, langsung dianisian. Berapa nyamuk yang aku pukul? Rekomendasi dia. Angkat tangan. Benar, 5. Bisa tahu gimana caranya? Kawan-kawan dosen. Nah itu kenapa kok 5. rekomendasikannya itu? Dia nggak put dia mungkin. Nanti kalau kita selesai permainan akan ku kasih tahu. Oke? Pertanyaan kedua. Masuk kan Amang Sianti kan harusnya tahu kan dia bicaranya pada waktu itu. Dia kan dari segi apanya lebih keilmuan kan. Oke. Pertanyaan kedua. Games kedua maksudnya. Pas kemarin mereka masanangkan ada katanya. Berapa nyamuk? Iya. 2. Benar, 2. Bisa tahu semua? Udah? Oke. Ini games ketiga. Makanya kan waktu dibilang kan itu ini waktu di PLP Donald. Berapa nyamuk yang dipukul? Gitu kan. Oh iya kayak pernah lihat. Ya benar, 4 nyamuk. Bayangin muka itu memang kayak muka. Pada bingung ya? Masih pada bingung ya? Oke. Nih ya, yang keempat. 3 Bapak Skipper nomor 4 paling belum siap udah lagi. Berapa? Dia pernah di kebun itu. Iya mungkin. 1, benar. Ngerti? Ini udah terakhir loh. Kalau salah semua, nggak tahu deh. Nih ya, yang terakhir. Itu lagi ya.
Pengaruh lingkungan. Berapa nyamuk yang aku pukul tadi? Asinnya terus ya kan, kita ini. Salah. 6, benar. 6. Jadi teman-teman, permainannya itu aku pukul nih. Kata-kata yang paling terakhir itulah jumlah nyamuk yang aku pukul. Ini Dah, ngerti? sama Tadi kan aku pukul nih. Berapa? Nah, jawabannya 1. Karena kata-kata setelah aku pukul itu hanya 1 kata, cuman kata berapa gitu. Ngerti? Oke. Kita ulang. Lu aja 40 Bang. Semangat kali. Ini siapa cepat ya? Oke. Angkat tangan. Jadi itu jam-jam 5 tadi kan udah lebih ramai. Bang Batara, jangan tengok ih. Tadi kan makanya baru datang dari yang lain. Oke ya. Berapa nyamuk yang aku pukul? lebih sore dibuat tuh. Maju. Berapa? Iya, Ada les. Maju. Iya, 5, benar. les. Enggak tahu lagi kita dapat kerja guru. Soal kedua. Lebih ringan ya. Berapa nyamuk yang aku pukul tadi? Nah, benar Keisha. Kita angkat tangan ya teman-teman. Maju, misalkan maju. Siapa? Robin. Robin. Sekolah Oke. Yang ketiga. kuliah di Apa sih? Manajemen. Berapa nyamuk? 1. Penerima PT. 2, benar 2. Teman-teman angkat siapa yang paling cepat angkat tangan ya. Maju Kak Bintang boleh. Makanya kemarin gue jumpai yang itu di kampus, gue bilang ngapain belakang telepon. Oh, bilang itu ngapain sih gue bilang. Iya ya. Game selanjutnya. Game yang keempat. Si Ananya ngomongin. Iya, bilang. Si Ana kuliah mana? Berapa nyamuk yang aku pukul barusan tadi di depan? Ya. Berapa? Benar, 9. Jangan maju. Dia tahu mana gitu ya. Tante. Apanya? Ini terakhir ya. Kayak kemarin tanya, gimana nih? Berapa nyamuk yang aku pukul barusan? Apa sumbernya? Jauh sih. Udah, cari. 6, benar. Wah, tadi dia duluan soalnya. Jawabannya 6. Benar. Oke, mantap toh. Iyalah, perlu juga nya itu. Oke, kita masuk ke game selanjutnya ya, teman-teman. Kita bisa bangkit berdiri? Tidak ada ya semua. Bisa bangkit berdiri semua? Boleh bangkit berdiri? Salah satu syaratnya kan memasukkan psikolog. Teman-teman boleh bangkit berdiri yang dari Anugerah. Enggak ada formasinya. Iya. Oke. Berkembang. Semua tangannya diputar-putar. Ke atas, angkat tangan, baru putar-putar semua. Oke, ikutin arahanku ya. Kalau aku bilang pegang hidung, oke? Oke. Dan semua putar-putar, tangannya ke atas, putar-putar. Tengok ke depan ya, kawan-kawan. Putar. Pegang mulut. Salah kan? Oke, kita putar-putar lagi. Putar lagi. Ada kecenderungan. Pegang gigi. Ada kemarin. Kan lagi musim sekarang perempuan yang rombongannya lebih pendek. Bojigong kalian semua. Dia pakainya. Rambutnya Ayo, kita putar-putar lagi teman-teman. Putar. yang rambut pendek itu dia. Dia pakai lagi. Mata. Dan kawan-kawannya seperti itu semua. Itu alis bang. Macam dia lagi perempuannya. Mata. Harus dia di benteng gitu ya. Kita putar-putar lagi. Putar. Ini cepat ya. Pegang. Gitu kan karena kebetulan Telinga yang di sini. Telinga di sini ya kak. Telinga di sini. Memang mempengaruhi kan. Oke lagi. Sekali lagi ini terakhir. Putar. Pegang. Jadi mereka Belum. Putar.
Pegang. Mereka pun suka juga yang agak cakep. Jidat. Agak manis. Mana jidat buang? Mana jidat? Mana jidat? Enggak jadi Oke, ini terakhir ya teman-teman. Paling terakhir. Putar lagi. udah butuh perhatian. Ketika ada perubahan terjadi orang tua nggak peduli ya. Pegang. Ada perbedaan anaknya. Lutut. Tapi kalau ditanya kan emang sih. Paling gitu. Oke. Mungkin ice breaking kita begitu aja ya teman-teman ya. Bisa tepuk tangan dong untuk kita semua. Itu nanti kakak-kakak hadiahnya nyusul. Oke? Bohong katanya. Abang bohong katanya hadiahnya nyusul. Hadiahnya nggak bohong. Hadiah nggak bohong. Nggak bohong. Oke, terima kasih bisa duduk kawan-kawan. Berangkat. Itu berapa anggota? Baru satu. Udah 14 tahun. Umurnya sekarang 13. 1,1. Udah program udah apa segala macam berarti bimbingan segala. Laki. Kelas berapa? Kelas sekarang kelas 3. Terima kasih untuk Kak Cindy yang telah menyampaikan ice breaking kita. Kok 79? Iya. Coba. Iya. Serah siapa tak pendeta tak orang itu. Pendeta. Enggak usah pendeta. Pendeta. Selanjutnya kita akan Dominik. kita akan memberikan plakat kepada Inang Nancy, kepada Amang Paniroy, Amang Dikoinonia, dan juga BPH boleh maju ke depan untuk menyerahkan plakatnya. Dan juga Amang Pendeta. Fido. Karena ada juga Domingo Raja Buku, ada kelas dia, tapi kan banyak kelasnya ya. Iya. Kita saja lagi nampak apa? Kalau ini, karena atas ini aja. Taruh ke sana. Ya. Sudah, terima kasih. Terima kasih yang mengisi kali ini. Ya, terima kasih. Ya, kalau bisa Inang dan juga Naposo Paniroy, saya pikir untuk tahun depan juga biar supaya dibuat program ini. Mungkin biar lebih bagaimana juga program yang lebih, pokoknya masalah LGBT saya pikir dengan zaman sekarang
ini perlu juga ditindaklanjuti untuk tahun depan ya. Itu mungkin permintaan yang Inang juga supaya bersedia juga ketika dipanggil Inang ya. Iya. Saudara-saudaranya ini Amang ini kenalnya mungkin pendeta. Inang pendeta Imelda. Di sana juga kan? Iya, dan si Timothy kan kemarin samanya dengan anakku yang nomor 2. Timothy kan apa? Yang kelas 7 di Tosa juga kan? Iya, bukan si Timothy ini, Tosa. Nomor 2. Oke, untuk teman-teman kita akan melanjutkan sesi penyampaian materi kita yang kedua yang dibawakan oleh Amang Pendeta Suwardi Arwan STH. Kepada Amang Pendeta boleh dipersilakan waktunya, Amang. Oke, nggak perlu lagi memperkenalkan diri kan? Karena sudah hampir tidak ada gunanya kalau aku memperkenalkan diri lagi saya kira. Ya kan? Oke, apa yang mau kita bicarakan sebenarnya juga sudah dibahas tuntas tadi sama Ibu Nancy ya. Jadi hampir ya tidak banyak lagi ya yang boleh saya sampaikan, tapi mudah-mudahan kalian masih sabar mengikutinya ya. Oke, kita langsung mulai saja. Mana apanya ya? Oh ini dia ya. Oke, dari pengertian tadi sudah dibahas tuntas ya. Oke, next. Ya, LGBT udah tadi ini kan merupakan penyimpangan orientasi seksual yang sering terjadi diperbincangkan dengan beragam argumentasi. Ini banyak tadi argumentasi, bisakah itu diterima, wajarkah itu, atau macam-macam ya. Macam-macam argumentasi di sini. Dan terus, tapi yang pasti gereja nih yang mau kita bicarakan di sini adalah bagaimana peran gereja sebenarnya memberi kewajiban untuk memberi penjelasan tentang bagaimana sikap atau LGBT ini ditinjau dari firman Tuhan sehingga kita tahu dan memahami serta menghindarkan diri dari bahaya yang timbulkan. Nah, jadi kita mencoba memperbincangkan LGBT itu sendiri dari sudut pandang atau perspektif iman Kristiani ya. Oke, next. Oke, ini tadi sudah dibahas semua. Jadi kata lesbi dari pulau Lesbos itu di Yunani ya. Di Yunani ini asal tadi. Dan terus G, seorang laki-laki yang mempunyai ketertarikan dengan laki-laki, biseksual, laki-laki yang menyukai ketertarikan seksual terhadap laki-laki tapi juga menyukai perempuan sekaligus. Ada juga yang seperti ini ternyata ya. Terus yang terakhir itu transgender yang menggunakan atribut gender yang berlainan dengan dikonstruksikan secara sosial di masyarakat. Oke, next. Oke, disinilah coba kita melihat dulu kenapa, ada apa, dan sudah sampai di mana sekarang pergerakan LGBT ini di dunia ini. Ya kan, ini yang mengerikan sebenarnya. Pada tahun 2011 ternyata LGBT itu telah menerima atau mendapatkan pengakuan dari Dewan Hak Asasi Manusia secara internasional dari PBB ya. Jadi mereka sudah mendapatkan resolusi pertama untuk mengakui hak-hak LGBT ya. Jadi dengan keluarnya resolusi ini maka Komisi Hak Asasi Manusia PBB mendokumentasikan pelanggaran-pelanggaran kaum LGBT karena mereka menganggap bahwa yang memiliki kelainan ini sering diperlakukan tidak adil oleh oleh komunitasnya ya kan, sering diejek gitu kan, jadi tengok kawannya ada apanya bencong katanya ya kan, iya pak, nah gitu-gitu kan,
digelar-gelari, dibuat nama-nama yang beda. Nah, mereka coba dihitung ini semua, itu merupakan suatu pelanggaran katanya tadi ya. Ya, pelanggaran terhadap hak asasinya ya. Jadi itu ada kejahatan, kebencian, kriminalisasi, diskriminasi homoseksualitas itu ya. Jadi dengan resolusi dari hak asasi manusia PBB menyerukan kepada negara-negara untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan undang-undang yang mengakui dan melindungi hak-hak kaum LGBT dari sudut pandang deklarasi universal hak asasi manusia. Jadi mereka lebih melihat dari hak asasi manusianya ya. Jadi mereka itu juga adalah manusia yang diciptakan siapa? Yang diciptakan Tuhan sama seperti yang lainnya ya. Jadi mereka harus diperlakukan dengan adil, mereka harus diperlakukan dengan baik, mereka harus diperlakukan dengan bijaksana, tidak bisa disingkirkan, dikriminalisasi, apalagi mendapatkan penghukuman secara fisik maupun secara verbal gitu ya. Oke, next. Oke, sekarang yang paling mengerikan ternyata pergerakan mereka ini sudah semakin meluas. Jadi secara di internasional, di negara kita, bahkan yang ngerinya di Indonesia sendiri pun sudah sangat terbuka. Jadi yang mereka ini tidak mau lagi menutup diri. Ini yang paling ini sekarang. Mereka maksud saya tidak malu-malu lagi, ya. Jadi sama-sama ke gereja, mereka datang ke gereja gini. Sama-sama bergandengan mereka, ya kan? Jadi udah banyak ternyata sekarang tidak malu lagi ya. Dan fenomena sosial terjadi karena tekanan kuat dari kelompok homoseksual dan lesbian yang menuntut kesetaraan dan keadilan dalam wilayah pernikahan. Jadi mereka ini justru yang paling mengerikan sekarang adalah mereka sudah menuntut gereja supaya gereja mau memberkati pernikahan sejenis. Ini yang mengerikan. Bagaimana kita bisa menerima kalau mereka juga menuntut hak yang sama? Itu tadi kan dari hak asasi, punya hak sama. Tapi yang sering terjadi dan memang yang masih terjadi adalah walaupun sudah ada yang, tapi mayoritas gereja-gereja pada zaman kita sekarang belum menerima pernikahan yang sejenis ini, kan? Nah ini dia. Salah satu artikel dari BBC News Indonesia menuliskan bahwa pernikahan sejenis sudah disetujui dan disarankan oleh Mahkamah Agung di Amerika Serikat. Mahkamah Agung bahkan memberikan pernyataan bahwa pernikahan adalah hak asasi setiap manusia, termasuk pernikahan bagi pasangan yang sejenis. Ini yang paling mengerikan sekarang. Ya, jadi makanya di Amerika atau di negara-negara Eropa sana sudah banyak yang mengakui pernikahan sejenis. Next. Oke, sebenarnya untuk menyikapi tuntutan mereka tadi, apa yang boleh kita lihat dari Alkitab, ya? Jadi ada beberapa poin yang bisa saya angkat tadi, itu secara khusus dari penciptaan, ya. Ini dasar teologis yang paling kokoh untuk bisa kita sama-sama memahami, sama-sama melihat, sama-sama merasakan, dan bahkan sama-sama mengakui bahwa kita ini ciptaan Tuhan ya, dan membangun relasi dengan sesama kita ya. Alkitab memang bukan buku pedoman tentang seks ya, tetapi Alkitab memberikan suatu pengertian yang benar tentang seks. Nah, ketika awal penciptaan manusia diciptakan laki-laki dan perempuan, hakikatnya jelas bahwa manusia ada dengan dua jenis kelamin, perempuan dan laki-laki. Cari kalian di Alkitab tidak ada dibilang dibuat di situ maka Allah menciptakan satu jenis kelamin lagi. Enggak ada, ya. Yang ada apa? Laki-laki dan perempuan. Itu sebabnya ada kawanku dulu selalu disuruh bapaknya untuk menikah sama mamanya, kan? Pangoli maho katanya, ya. Tahu artinya kan? Pangoli maho. Lama kali kau menikah kau, udah sampai tua kau katanya. Datang dia, Iseo Leon katanya, siapa yang mau saya nikahi? Tahu kalian apa jawaban mamanya? Asal no buru-buru, otoh katanya kan? Asal lah perempuan. Ternyata memang ungkapan itu nampaknya sekilas seperti itu tidak begitu dalam artinya. Tapi kalau kita lihat dalam zaman kita sekarang ini,
ternyata udah banyak orang yang salah kan. Kemarin itu ada menikah, dia sudah diberkati, dikirain cewek, sampai di rumah, wah ternyata laki-laki. Akhirnya apa? Ya cerai lah, ya kan? Akhirnya cerai, dikiranya ceweknya itu udah dipestakan, udah menortor mereka satu harian, coba lah bayangkan. Gak tahu-tahu cowoknya itu bahwa itu apa? Cowok, kan itu kan? Ya akhirnya apa? Cerai lah. Karena nggak tahu dia bahwa itu, nah itu. Nah maka coba kita perhatikan. Seharusnya kita menyadari kedua jenis kelamin yang diciptakan Tuhan. Kalau saya laki-laki, saya adalah laki-laki. Kalau di perempuan, maka di perempuan. Maka, oke, cepat. Nah ini, ketika Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, maka hubungan seks laki-laki dan perempuan disebut, udah tadi ini heteroseksual ya, dan ini rancangan yang dibuat oleh Tuhan sejak penciptaan. Bahkan dalam hubungan seks antara laki-laki dan perempuan dan aturan yang jelas, mutlak berlaku, itu harus terikat suami dengan istri yang sah. Jadi seks itu sebenarnya mulia dan kudus ketika dilakukan dalam relasi suami istri yang dapat saling menikmati dan menyatukan dua hati, kan? Oke, itu yang pertama. Dari sisi penciptaan kita ini adalah laki-laki dan perempuan. Di sana tidak ada bimbang, ya, tidak ada kebimbangan di sana. Dan yang kedua, dalam penciptaan manusia Allah berpesan beranak cucu dan bertambah banyak. Ini dia tujuan pernikahan agar manusia, salah satu ya, ada banyak tujuan pernikahan itu. Jangan nanti kalian bilang, oh berarti harus punya anak, kalau nggak punya anak kemana ini, kan gitu kan. Tapi salah satu ya, namun bilang salah satu dari tujuan pernikahan agar manusia bisa beranak cucu, karena hubungan suami istri yang berbeda jenis. Jadi sperma itu bertemu dengan sel telur dan berkembang menjadi janin dalam kandungan dan lahir sebagai bayi. Ini kan dari biologinya. Sedangkan dalam hubungan yang sejenis, hal tersebut tidak mungkin bisa terjadi. Maka ketika pernikahan sejenis dilakukan, maka hal tersebut merupakan kekejian di hadapan Tuhan dan juga merupakan pengingkaran terhadap hakikat sebagai ciptaan Tuhan yang berkodrat laki-laki dan perempuan itu. Ya, jadi kalau dipaksakan lagi menikah perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki, sekali lagi itu adalah pengingkaran terhadap hakikat dari penciptaan itu, pengingkaran terhadap kodrat dan bahkan merupakan satu kekejian tadi di hadapan Tuhan, ya. Oke. Nah, yang ketiga, ini salah satu contoh yang luar biasa bahwa memang dari dulu LGBT itu sudah marak, sudah ada, ini masih awal-awal ini ya. Kisah Sodom dan Gomora ini dalam Kejadian 19 ayat 5. Ini tahu ya? Peristiwanya tahu ya? Coba. Ada tamu dari siapa? Si Lot datang ke rumahnya, tapi penduduk di sana, orang-orang Sodom itu, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka. Ini istilah pakai ya, supaya kami pakai mereka. Lalu apa yang terjadi? Allah murka dengan perbuatan yang melanggar kekudusan dan melakukan homoseksual. Jadi dari sana istilah kata sodomi, ya, pernah dengar ya? Dari Sodom. Oke, ketetapan dan kekudusan Tuhan sangat jelas sehingga Tuhan membumi hanguskan kota Sodom dan Gomora. Ini Kejadian 19. Secara kasat mata dapat dilihat dan dengan mudah dipahami betapa marahnya Tuhan atas penyimpangan seksual, yaitu homoseksual yang terjadi di sana. Ya, penyimpangan seksual homo mengakibatkan orang lain menjadi korban yang disebut sebagai korban sodomi. Nah, melalui cerita ini dapat menjadi indikasi bahwa pada zaman itu masyarakat Sodom dan Gomora memberikan pengakuan atas keberadaan kaum LGBT dan ikut mendukung perbuatan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan tindakan Lot yang rela akan memberikan anak-anaknya dijadikan korban agar malaikat yang berkunjung ke rumahnya selamat. Inilah kekejian bagi Tuhan yang dikenal dengan dosa homoseksual Sodom. Ya. Oke, jadi maka coba kita lihat ada beberapa peringatan-peringatan dari firman Tuhan supaya jangan terjadi seperti ini. Karena memang sangat mengerikan ya. Saya tidak tahu apakah kalian sudah pernah melihat, mengenal orang-orang seperti ini, gay dan lain sebagainya, yang sampai
Ya, kasihan kita melihat ya. Ada 3 orang yang sudah saya kenal. Coba ini perhatikan dulu, ini kisah nyata ini ya. 3 orang yang benar-benar saya kenal. Yang pertama kawan saya anak-anak dulu, ya. Dia sudah tidak ada lagi, udah mati. Masih sebenarnya dia menikah kemarin itu, sempat menikah, tapi tidak lama mereka cerai, ya. Dan akhirnya dia sudah meninggal. Dan yang kedua yang saya kenal betul, ini pernah menjadi guru sekolah minggu juga di gereja yang saya layani, coba. Ya, guru sekolah minggu di gereja yang pernah saya layani. Ya, dia seperti itu, nggak nampak dalam relasi seperti itu, tidak nampak, tapi memang sudah ngeri kali ya. Suatu ketika dia sakit, lalu saya bilang, penyakitmu kulihat aneh, apa nyamang ini katanya, ya. Lihat, akhirnya dia juga sudah meninggal. Dan yang ketiga juga, iya guru sekolah minggu juga, ternyata meninggal juga, ya. Ternyata ketiga-tiganya setelah dia dari rumah sakit, ternyata sama-sama terinfeksi HIV/AIDS. Ya, ngeri ya, ngeri kali ya. Dan itu akibatnya memang sangat mengerikan. Jadi dari Ibu Nancy tadi sudah sangat jelas bahwa ada akibat buruk dari ya perlakuan seperti itu, perbuatan seperti itu, ya mati. Maka ini juga dari Sodom dan Gomora itu tadi dihanguskan, tidak ada tempat mereka sebenarnya. Ya, maka dalam perjanjian lama dari sebelum Taurat sampai Taurat, homoseksual adalah penyimpangan seksual yang dibenci Allah, bertentangan dengan penciptaan manusia dan rancangan awal Allah yang menciptakan manusia sebagai makhluk yang heteroseksual. Misalnya dalam Imamat 18:20-29 dikatakan jangan engkau tidur, ini tadi sudah diangkat juga ya, ayatnya sudah ada tadi. Ini dari perjanjian baru. Sedangkan dalam perjanjian baru Rasul Paulus dengan tegas mengingatkan jemaat Kristen yang ada di Roma agar menjauhkan diri dari perilaku penyelewengan seksual, yaitu laki-laki yang dikuasai nafsu yang menyala-nyala dan meninggalkan istri sah lalu berbuat mesum dengan laki-laki. Ini Roma 1:27-28. Nah, hal ini digambarkan sebagai orang sesat yang merasa dirinya tidak perlu mengakui Allah yang menciptakan manusia dengan kodrat laki-laki dan perempuan yang mulia. Bagi orang tersebut hidup adalah pemuasan nafsu. Jadi yang penting baginya nafsunya terpuaskan, itu saja. Dan tujuan hidupnya hanya itu, ya. Orang seperti ini disebut biseksual, yaitu hubungan dengan lawan jenis tapi juga dengan sejenis. Bagi kaum homoseksual, Rasul Paulus menyebutkan sebagai pemburit. Ini dalam 1 Korintus 6 ayat 9 dan 1 Timotius 1 ayat 10. Kaum pemburit bertentangan dengan ajaran sehat dan tidak mendapat bagian dalam kerajaan kekal. Allah berfirman bahwa sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, bagaimana etika Kristen? Apa yang harus kita hidupi? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang ya role model yang harus kita ikuti, ya? Nah, ini dia. LGBT merupakan hal yang tidak berkenan oleh Allah karena tidak sesuai dengan tujuan dari hubungan seksual tersebut. Standar Allah dalam hubungan seksual harus dilakukan antara laki-laki dan perempuan dalam hubungan sebagai suami istri dan bukan dilakukan oleh sesama jenis. Desain awal Allah telah menetapkan heteroseksualitas dan seks diberikan dalam konteks keluarga sejak pada mulanya. Dalam Keluaran 20:14-17 juga tertulis untuk memperjelas bahwa Allah menetapkan seks digunakan di antara pria dan wanita dalam ikatan pernikahan heteroseksual itu. Dan dalam 1 Korintus 6 ayat 9-10 tertulis, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, ini sudah disebutin ya. Orang pemburit, ini lagi, pencuri, orang kikir, pemabuk, peminta dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini sangat tegas. Alkitab sangat tegas sekali menolak ini, ya. Jadi tidak ada kompromi untuk ini, ya. Sangat jelas. Oke, bagaimana tanggapan gereja kita? Nah, inilah sekarang yang mau kita katakan tadi, ya. Dengan maraknya isu-isu ini, bagaimana tanggapan gereja kita? Yang jelas, gereja kita sampai saat ini masih belum
menerima pernikahan sejenis itu tadi ya. Nah ini dulu membicarakan hal tentang seks apalagi tentang LGBT dianggap sebagai isu yang tabu atau katani, kan gitu kan? Gak boleh dibicarakan. Namun gereja-gereja kini semakin terbuka dan memahami keragaman seksualitas manusia. Transformasi ini sejalan dengan semakin inklusifnya budaya modern terhadap isu-isu seksualitas dan identitas gender. Gereja-gereja yang mengadopsi pandangan inklusif memusatkan diri pada ajaran kasih Kristus sebagai pijakan utama. Nah ini yang karena kasih Kristus itu kan jadi semua dikasihi, orang yang seperti pun kan dikasihi Tuhan ya, gitu kan? Semuanya dikasihi Tuhan. Tetapi persoalan yang mengerikan di sini adalah ketika lihat dengan kemunculan berbagai pandangan beragam antara anggota jemaat mencerminkan kompleksitas perubahan sosial dan budaya yang sedang terjadi. Terdapat juga individu-individu yang menerima perubahan ini sebagai langkah menuju inklusivitas yang lebih luas. Tetapi juga yang merasa perlu untuk mempertahankan keyakinan tradisional. Nah, jadi terlalu fokus pada inklusivitas pasti dapat berpotensi meredam bahkan mengesampingkan prinsip-prinsip moral yang telah lama menjadi pijakan iman. Jadi kalau hanya mau inklusivitas supaya terbuka semua saling menerima, saling mengasihi, udahlah terimalah semua. Kan gitu kan? Sama-sama anak Tuhan kita ini katanya kan. Akhirnya apa yang terjadi? Ya mungkin iman kita tergerus, tergeser dan pemahaman kita yang benar tentang Alkitab itu juga menjadi kabur ya. Itu sebabnya kalau kita perhatikan di sini oleh karena itu gereja harus mempertimbangkan bagaimana memadukan inklusivitas dan prinsip-prinsip moral tanpa mengorbankan salah satunya. Penting untuk mengakui bahwa inklusivitas tidak berarti menghapus seluruh pandangan moral gereja. Nah, perubahan pandangan sosial dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat modern juga telah mempengaruhi cara gereja memandang dan merespon isu-isu kontroversial seperti hak LGBT dan pernikahan sesama jenis tadi ya. Tantangan ini tidak hanya mempengaruhi pengajaran gereja tetapi juga praktik-praktiknya secara komunikasi nilai-nilai agama kepada jemaat. Walaupun beberapa gereja mungkin telah mengambil langkah yang terlalu maju, nih saya pakai istilah ini ya. Ada gereja yang mengambil langkah terlalu maju ya dengan mengakui pernikahan sesama jenis sebagai bagian sah dari praktik keagamaan mereka ya. Jadi sudah ada yang memberkati. Jadi nanti jangan kalian bilang di sana udah diberkatinya, kenapa gereja kita tidak, kan gitu kan? Nah itu yang kita perhatikan. Seharusnya gereja harus lebih selektif serta hati-hati terhadap isu-isu seperti LGBT dan pernikahan sesama jenis karena gereja tidaklah bertugas untuk memenuhi kepentingan budaya sekuler. Namun gereja perlu dan harus tetap memegang firman Tuhan sebagai otoritas tertinggi dalam iman dan praktek. Nah, Alkitab dengan tegas menolak hubungan LGBT dan pernikahan sejenis, karenanya gereja harus menolak hubungan LGBT dan pernikahan sejenis. Walaupun gereja harus berupaya menerima individu LGBT tanpa hukuman. Ini tadi ya sudah kita bahas dari awal ya. Kita tidak boleh mengucilkan dia dari gereja. Kau nggak boleh kau duduk di sampingku, nggak boleh. Ya, kita harus menerima mereka sebagai individu, sebagai manusia yang diciptakan Tuhan. Kita tidak boleh menghukum mereka, tetapi harus tetap kukuh. Tetapi harus tetap kukuh dalam menolak tindakan yang bertentangan dengan ajaran Tuhan. Dengan konsisten mengajarkan dan mengamalkan firman Tuhan, gereja dapat menghindari jatuh ke dalam bentuk ajaran modern serta menjaga integritas rohaniah dan moral jemaat. Jadi ini perlu kita kawal ya, perlu kita kawal supaya jangan ada kebimbangan di antara kita, apalagi anggota jemaat yang masih remaja, naposo bulung, bahkan ya ada saja orang tua yang tidak peduli dengan ini, tapi kita harus perhatikan ya, sikap kasih dan penerimaan harus diikuti dengan komitmen hidup sesuai dengan kehendak Allah, menjadikan gereja sebagai terang dan garam dunia yang memberikan kesaksian akan kebenaran ilahi dalam lingkungan yang semakin kompleks dan beragam. Jadi bukan hanya ini, kalau ini masalah yang sudah lama, masalah-masalah yang baru lagi nanti masih banyak yang muncul ya. Oke. Thank you. Pasdo, tikinai. Majepiga. Oh, jam ono mate. 5 menit na naman suku-sukun. Kalau ada yang mau bertanya hanya tinggal 5 menit lagi. Ay unak saya putoy huwa gabi. Memer kamera ni bayo sanakin.
Ada kira-kira? Jadi yang tadi kan sudah sangat luas dibahas sama Ibu Nancy, tapi kita fokuskan ke gereja, bagaimana sikap gereja sebenarnya terhadap ya LGBT tadi, ya. Ngerti ya? Di tengah-tengah derasnya sekarang keinginan mereka, ya. Jadi bahkan dari negara kita sendiri, kalau mereka tidak diakui menikah di negara kita, mereka pergi ke luar negeri dan menikah di sana. Ya, udah ada itu ya. Siapa namanya? Ada yang tahu? Ada kemarin, aku lupa namanya itu, siapa namanya? Ya, dia menuntut supaya diberkati di negara kita, tapi tidak ada satu gereja pun di negara kita yang sudah berani memberkati pasangan sejenis. Lalu mereka pergi kemana? Ke luar negeri, lalu di situ diberkati. Lalu mereka pilar-pilar lagi, apa? Ngasih-ngasih tunjuk dengan, emang tahe, enggak, aku mau foto ini seguare kawamu dorai. Aku nggak tahu siapa namanya. Oke. Ya, baiklah demikian tadi materi dari Amang Pendeta. Mari kita berikan aplaus. Oke, ya. Kita buka sesi pertanyaan ya. Sesi pertanyaan sebanyak 3 orang pertama. Silakan. Joanna, siapa lagi? Dari Anugerah? Udah paham kayaknya dari Anugerah semua nih ya. Ada yang bertanya? Joanna, Jo, silakan Jo. Sebutkan nama. Baru Robin. Angkat tangan. Oh ya Robin ya. Shalom semuanya, perkenalkan nama aku Johanna. Jadi ini aku dengar tetangga sendiri. Jadi tante ini nikah sama Amang Boru itu. Bo ini nikah sama Amang Boru itu dan awalnya normal sampai mereka mempunyai anak. Tapi lama-kelamaan pekerjaannya ketahuan kalau Amang Boru itu gimana bisanya? Dipakai sebagai perempuan sama laki-laki lain dan akhirnya mereka bercerai. Jadi pertanyaan aku kalau konteksnya kayak gini tuh boleh nggak bercerai karena dia homo gitu. Terima kasih. Luar biasa pertanyaannya ya. Robin atau langsung jawab satu-satu dulu Amang atau gimana Amang? Amang Pendeta jawab satu-satu. Oh ya oke silakan buat Robin. Oke, shalom teman-teman semuanya. Jadi gini Omang, terjadi sudah banyak kali memang LGBT yang beredar di media sosial, terutama pernikahan sesama jenis di Thailand, Jepang dan bahkan di Indonesia kan Omang. Nah, pertanyaan saya Omang, gereja saja bahkan sudah melarang, bahkan Alkitab juga sudah tertulis untuk melarang pernikahan sesama jenis. Jadi bagaimana pandangan gereja untuk melawan penyimpangan tersebut gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Johanna dan Robin. Yang pertama tadi dari Johanna, sebenarnya ini lebih pada bagaimana sikap kita terhadap perceraian itu sendiri juga, ya. Jadi hakikat dari pernikahan orang Kristen kan yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itu harus dipegang kuat. Itu sebabnya selalu saya katakan kalau orang tua juga manusia, berarti manusia tidak boleh menceraikan pasangan anak-anaknya. Jika hakim di pengadilan sana juga manusia, maka hakim juga tidak punya hak untuk memisahkan apa? Perceraian. Karena apa? Karena pernikahan itu adalah hubungan antara aku dengan Tuhanku dan istriku dengan Tuhannya, kan gitu kan? Aku berjanji bukan hanya kepada istriku, tapi aku harus berjanji kepada Tuhanku. Dia berjanji kepada Tuhannya, maka sama-sama diberkati. Maka dari hakikat pernikahan Kristen ini sebenarnya tidak boleh bercerai kecuali karena kematian, kan itu kan artinya atas seizin dari Tuhan sendiri. Nah, kalau kita kaitkan apakah boleh bercerai karena sudah mengalami kasus yang seperti tadi, sebenarnya
bukan hanya kasus LGBT saja yang bisa diangkat orang untuk mencoba menggugat keutuhan dari pernikahan itu, ya. Jadi banyak orang, kalianlah dulu udah mau dibunuhnya aku, kan gitu kan? Bisa itu kan? Udah mau dibunuh aku, masa aku bertahan lagi, katanya, kan gitu kan? Bisa saja itu diangkat juga sebagai satu alasan untuk apa? Untuk bercerai, kan gitu kan? Tetapi lihat firman Tuhan katakan yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tidak boleh cari kecuali karena kematian. Persoalannya, apakah karena orang seperti itu tadi lalu mereka harus bercerai? Nah, yang mau kita katakan yang pertama, selektif dan hati-hatilah dalam memilih pasangan. Itu yang pertama. Itu yang harus, ya, kenali pasanganmu, ya. Jadi masa-masa pacaran itu gunanya untuk saling mengenal, ya, kenali. Supaya jangan kau apa? Terjebak di dalamnya. Kenal. Apakah dia, kalau kau laki-laki, apakah dia perempuan atau perempuan jadi-jadian? Karena itu kan. Kalau kau perempuan, apakah dia laki-laki tulen atau laki-laki jadi-jadian? Itu juga harus kenali. Pasti kita punya punya kemampuan secara pribadi untuk melihat, membedakan, ya. Pasti dari awalnya juga kelainan-kelainan itu pasti sudah nampak, ya. Jadi dia tidak bisa muncul secara tiba-tiba, ya. Jadi penyakit, kalau kita katakan ini penyakit, tidak muncul tiba-tiba dia. Pasti dari awal, dari kecil, sudah ada tanda-tanda yang menyertainya lah, ya. Sudah ada penyerta yang menyertai, yang menunjukkan bahwa tanda-tanda itu. Maka sekali lagi perlu kita katakan bahwa hati-hati dalam memilih pasangan. Dan yang kedua, ketika sudah terjadi seperti itu, masih banyak cara yang bisa dilakukan. Bolehkah mungkin dibawa berobat, dikonsultasi, ditemani, atau jangan dikasih peluang atau kemana, ya, diawasi, kan bisa kan? Kalau itu sudah jadi, ya, kebiasaannya, dia diawasi lah, dijaga terus, ya, supaya jangan seperti itu lagi. Tetapi kalau dikatakan untuk menceraikan mereka karena itu, tidak boleh, karena itu juga bukan izin Tuhan, itu ya. Terus buat, udah sampai lupa aku pertanyaan si Robin ini. Jadi bagaimana cara kita dalam melawan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, yang sudah marak kali ini sekarang. Kita katakan tidak ada malu-malunya lagi mereka. Maunya di Facebook, di apa juga udah seperti itu kan. Nggak malu lagi. Apa yang bisa kita lakukan? Salah satu ini dia cara. Ini kan salah satu cara kita juga untuk mengatasi supaya jangan semakin meluas, gitu kan. Memperkenalkan seperti itu apa yang bisa kita sampaikan, ya, melakukan pembinaan. Tetapi salah satu hal yang pasti adalah langkah tegasnya adalah bahwa gereja tidak akan pernah mau memberkati orang yang sejenis, ya. Itu dulu, ya. Jangan sampai kendati pun dah banyak, karena sudah ada gereja yang mau memberkati, kan? Sudah ada. Dan mungkin salah tafsirkanlah itu tadi kasih Yesus, dikasihinya kita semua, supaya jangan terlalu tertutup, jangan terlalu kolot kali memahami Alkitab, kan gitu kan. Banyak sekali mereka buat alasan-alasan supaya kita tidak kokoh untuk menjaganya, kan gitu ya. Oke. Ini mah orang rupe? Masih Liji lagi. Ada lagi? Yang pendeta mau bertanya? Enggak? Nang Bibel? Oke, selanjutnya Amang kuis. Nanti yang bisa dikasih hadiah. Ada satu pertanyaan dari Amang mungkin. Apalagi kalau Pak Guru Malua menjawab, ya. Kalau Pak Guru Malua menjawab nanti dikasih nilai. Oh, bertanya? Oh, enggak bertanya.
Jadi gini Amang, yang Amang bilang guru sekolah minggu itu kan merupakan pelayanan juga Amang. Apakah pelayanannya tetap dianggap pelayanan karena udah melakukan LGBT atau karena dia gay gitu Amang? Kan Alkitab menantang keras untuk hal itu. Apakah pelayanannya tetap akan dikatakan pelayanan Amang? Dan mungkin Tuhan kan juga nggak suka, jadi apakah pelayanan tetap diterima atau enggak gitu Amang? Pelayan ke mana maksudnya? Maksudnya contoh dia guru sekolah minggu gitu kan, tapi rupanya dia perilaku LGBT. Nah, bagaimana pelayanan dia itu? Diterima atau bagaimana itu Amang? Silakan duduk. Kamu pula nggak angkat tangan, jadi nggak tahu tadi bertanya. Kalian tadi mau nyanyi entah apa. Oke, Arong ko yahu bigede. Dupatado marnida nani ulami manang na adong parbueni. Itu kan ada lagu kita, Allah yang melihat apakah pelayananmu itu berbuah atau tidak. Jadi artinya kita jangan saling menghakimi. Berarti yang tadi itu nggak berbuah lagi pelayanannya. Padahal adanya kemarin anak kecil masih ketika melihatnya, oh senang kali hatinya, makin rajin dia ke gereja. Dan itu yang membuahkan dia semakin rajin ke gereja kan gitu kan. Tapi kayak gitu kelakuannya, nah di situ persoalannya kan dilema itu kan. Makanya kita bilang, kita tidak bilang berarti semua yang dilakukannya itu, semua pelayanannya itu tidak berguna lagi di hadapan Tuhan. Oh nggak bisa juga. Karena Tuhan bisa membuat sesuatu itu baik dari apa yang tidak baik. Ya kan? Tuhan bisa membuat sesuatu itu indah dari sesuatu yang jelek. Kan gitu kan? Jadi apakah pelayanannya itu berbuah atau tidak? Kita ya langsung tanya lah dia. Kan itu kan? Tapi yang pasti yang boleh kita katakan apa yang dilakukan itu tidak baik. Dan bahkan kalau bisa kita katakan usianya masih muda-muda itu. Osi tahu, kenal dia. Ya. Masih muda-muda. 27, 28, yang satu lagi 34. Ya. Jadi ngeri sekali memang. Ya. Jadi banyak kali akal-akalan mereka. Ada ya bukan cuma warga jemaat, penatua juga, bukan cuma guru sekolah minggu, pendeta juga. Ya, aku mau cerita, tapi gak sebut nama ya, tidak boleh sebut nama ya. Ada seorang pendeta, dia menikah sama guru H, guru H lah aku buat ya kan, menikah. Jadi udah 2 tahun mereka tidak punya anak, ya kan, udah 2 tahun ini. Lalu ada pendeta yang lain menikah, baru-baru menikah, 1 tahun lagi lahir anaknya. Datanglah istri pendeta yang pertama tadi, yang Buruh tadi itu kan, oh dek katanya, sini dulu kau. Sebelum lahiran kan, jumpa mereka di konven lah, konven, tahu konven, pertemuan pendeta gitu kan. Sini dulu dek. Kenapa kak? Katanya, kok hamil kau? Katanya. Loh, kenapa rupanya kak? Ya hamil, orang udah menikah. Masa? Tapi kata abangmu, kalau pendeta nggak boleh, harus lewat dulu 2 tahun. Rupanya mohon maaf, selama 2 tahun itu yang pendeta yang pertama tadi tidak menyentuh istrinya, ngerti ya? Ngerti? Tidak menyentuh sama sekali. Dengan alasan mengatakan pendeta tidak boleh seperti itu, harus kudus. Lewat dulu 2 tahun baru bisa. Nah, kayak gitulah dia bilang. Lalu ceritalah dia. Masa dibilang abang kayak gitu? Iya, kayak gitu dibilang abang. Udah salah itu. Mulailah diteliti, ada apa dengan dia? Kenapa tidak dia menyentuh istrinya? Lalu istrinya curhat sama pendeta resortnya. Akhirnya terus diteliti, terus dibongkar. Akhirnya ternyata ketahuan bahwa beliau ini sudah masuk ke klub. Itu hati-hati tadi yang dibilang Ibu Nancy, kan ada apa namanya? Ada lambang-lambang itu yang, nah, dia sudah salah satu anggota dari klub itu. Dia sudah punya kartu. Jadi mereka ini
kalau ditunjukkan kartunya bebas dia masuk ke situ. Ada tempat-tempat tertentu bagi mereka dan ini sangat-sangat mengerikan sebenarnya di negara kita juga. Jangankan di negara, di kota kita ini juga hati-hati ya. Di kota ini juga hati-hati ya. Dan sebenarnya itu yang kita bilang sangat mengerikan. Jadi bagaimana dengan pelayanan beliau? Ya setelah dibongkar semua akhirnya beliau dipecat ya. Oke, jadi dan istrinya juga, kok pertanyaan si Johanna tadi, ya diizinkan bercerai tidak sih, tapi dia tidak mau lagi. Dan kebetulan karena dia masih bersih, dia tidak ada masalah, lalu dia tinggalkan, lalu dia menikah lagi sama orang. Kan gitu kan? Jadi, nah itulah kondisi. Kalau secara sah kita katakan itu bisa cerai dari gereja, enggak. Gereja pasti tidak berani mengatakan itu. Karena pasti akan banyak alasan-alasan lain yang muncul nanti untuk menggugat keutuhan dari pernikahan untuk bercerai. Ya? Oke. Ini mate? Ada lagi? Close ya, 3 ya. Oke. Baiklah, selanjutnya mungkin satu pertanyaan dari Amang untuk bisa dijawab mereka, Amang. Semacam kuis gitu. Silakan, Amang. Oh. Ya, dari cerita yang dari Alkitab yang kita baca tadi, pertanyaan apa kalian sudah membaca kisah? Kalau kalian sudah membaca kisah Lot itu tadi kan di Sodom, pertanyaannya apakah tamu-tamu dari Lot itu jadi dipakai oleh penduduk kota Sodom? Coba diulang ya, Bang, soalnya nggak dengar ya. Nggak dengar? Iya. Nah kan tadi kita bahas, jadi ini sebenarnya apakah kalian sudah pernah membaca kisahnya atau tidak? Jadi itu kan kehancuran kota Sodom dan Gomora, pernah dengar ceritanya kan? Kota Sodom dan Gomora itu dihancurkan Tuhan dengan apa? Api belerang dan wah. Ya, terus pertanyaannya, kan ada tamu Lot nih datang ke rumahnya laki-laki. Lalu ketika penduduk kota sebenarnya dikasih tahu istri Lot sih, ada tamu laki-laki di rumah. Istri Lot juga sebenarnya tidak setia, gitu kan? Dia membocorkan rahasia lah ini sebenarnya, ya. Istri Lot itu membocorkan rahasia. Nah pertanyaan, apakah kan tadi dituntut mana tamu sini biar keluarkan jangan kesembunyikan di rumah biar kami pakai. Apakah tamu dari Lot itu jadi dipakai oleh penduduk kota Sodom dan Gomora itu? Apakah tamu tadi jadi dipakai oleh tamu Lot tadi? Cuma jawabannya apakah jadi atau tidak, itu aja. Ada tunjuk tangan, biar tahu kita. Hah? Aku? Enggak ada yang tahu. Jangan lagi baca kita, langsung baca dibukai apanya, jangan lagi gitu. Masa jawabannya ya dan tidak ajanya kan gampang. Iya. Ya. Oke. Hah? Tidak. Oke, udah benar, tidak. Ya, tidak. Tepuk tangan lah. Tepuk tangan lah. Oke, kasih. Tapi kalau bisa alasannya. Alasannya. Tunggu dulu. Nama siapa? Rumah di mana? Nama saya Sacio Alfonso, Mang. Nama saya Sacio Alfonso. Terus? Nama saya Sacio Alfonso, dipanggil Cio. Sacio Alfonso.
Nama saya Sacio Alfonso, dipanggil Cio. Cio. Oke. W7. Alasannya kenapa tadi? Alasannya karena yang datang bertamu ke rumah Lut itu malaikat Tuhan yang dikirim pada saat matahari terbenam. Oke, betul mereka itu adalah tamunya adalah malaikat, tapi yang alasan yang paling utama adalah karena Lot justru mengorbankan putri-putrinya supaya jangan mengganggu tamunya. Itu yang luar biasa dari seorang Lot menghargai malaikat Tuhan. Oke, ya. Foto. Mana foto? Tepuk tangan tuh Sio. Dipoto. Salaman lagi, dipoto. Yo, serah terima, Bang. Oke, dah. Ya. Demikianlah untuk narasumber yang kedua. Mari kita berikan aplaus sekali lagi untuk Amang Pendeta. Selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Lydia. Ini tadi. Dari belakang. Ibu tadi. Punya kita, Be. Oh ya. Oke, terima kasih kepada Amang Pendeta yang telah menyampaikan materi yang kedua. Selanjutnya kita akan memasuki ibadah penutup yang dibawakan oleh Inang Bibelfro Jelita Boru Samosir. Ibadah penutup. Cara ibadah itu, Ini Banten orang ini memang, Banten. Ya, untuk menutup acara kita pada sore hari ini, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 364. Kidung Jemaat nomor 364. Berserah kepada Yesus. Kita nyanyikan. Berserah kepada Yesus. Percaya ku ikuti Dia terus, berserah, kepadamu Yesus. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa buat sukacita yang Kau berikan bagi kami. Tuhan selalu memberkati kami dan memberikan bagi kami hikmat sehingga kami boleh mengikuti seminar pada sore hari ini supaya kami lebih menjaga diri kami lagi. Kami mampu untuk menguasai diri kami. Tuhan sudah menebus kami dari dosa dan kematian. Biarlah kami menjaga tubuh kami ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Ajari kami Tuhan, mampukan kami agar kami jangan terlena oleh dunia ini,
berbagai tawaran-tawaran dari si iblis yang terus-menerus menghampiri kami. Tetapi kami yakin ketika Roh Tuhan bersama-sama dengan kami boleh mengalahkan dunia ini. Dan kami terus-menerus dalam masa muda anak-anak kami ini, mereka selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Biarlah yang sudah diterima pada satu hari ini menjadi bekal mereka untuk memenangkan segala perkara dalam kehidupan mereka, terutama untuk melawan yaitu tawaran-tawaran dari si jahat, kesenangan-kesenangan dunia ini. Tetapi anak-anak kami ini boleh menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Berkati juga Tuhan yang sudah membawakan seminar pada sore hari ini, biarlah di dalam sukacita yang daripada Tuhan, semakin Tuhan tambahkan kesehatan, panjang umur yang daripada Tuhan. Berkati juga anak-anak kami ini, di dalam studi mereka semakin Tuhan tambahkan kepintaran, hikmat yang daripada Tuhan, agar mereka boleh menggapai masa depan yang lebih baik lagi bersama dengan Tuhan. Yang sudah menyelesaikan studi mereka dan mencari pekerjaan, Tuhan tunjukkan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan yang sudah mereka terima. Biarlah mereka boleh mendapatkan pekerjaan yang mereka inginkan, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati juga Tuhan yang menantikan jodoh, kiranya Tuhan memberikan jodoh yang terbaik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan yang takut akan Tuhan. Ya Allah Bapa, kami berkati juga kedua orang tua kami dimanapun mereka berada. Berikan kesehatan, panjang umur, berkati segala pekerjaan tangan mereka, tambahkan segala rejeki buat kedua orang tua kami, agar mereka mampu untuk mencukupkan segala keperluan anak-anaknya di sini. Ya Allah Bapa, kami sebentar lagi kami akan pulang, berkati kami, biarlah kami boleh sampai di rumah kami di dalam kesehatan yang daripada Tuhan. Terimalah doa kami ini di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Oke, demikianlah acara seminar kita pada hari ini. Terima kasih buat Amang dan Inang yang telah mau berpartisipasi dalam penyampaian materi kami. Dan juga untuk teman-teman sekalian, kita akan menikmati konsumsi yang telah disediakan oleh panitia. Amang, berdoa. Sebelum kita menikmati konsumsi makanan yang akan disediakan oleh panitia, terlebih dahulu mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, puji dan syukur buat segala anugerah kasih karunia-Mu Tuhan yang kami terima di sepanjang hidup kami. Terima kasih buat segala penyertaan-Mu dalam aktivitas kami dari pagi hingga malam hari ini Tuhan. Kami boleh melaksanakan segala kegiatan kami dengan baik, dengan lancar, semua karena penyertaan-Mu Bapa. Terima kasih juga Tuhan buat para narasumber, buat Amang Pendeta, buat Inang Boruaretonang yang telah memberikan firman